Jadi kita kayak kasih bibit, kalian tanam kapulaga hijau, Iya, kapulaga kan rosemary. susah dapetnya di sini. Kita udah nanam di Indonesia. Udah Ih, luar berhasil. biasa dia Udah loh. berhasil. Kalau bisnis aku selalu bilang jalanin dulu. Kalau bisnis, karena real. Ya, real. Real. Jalanin dulu, dari situ kita belajar. Gitu kan. Tapi ya terukur lah, segala sesuatu harus terukur. Aku kan orangnya pemalu abis. Maksudnya lebih introvert banget, maksudnya bisa dibilang introvert banget. Now you are listening to The Spice Guy. Salah satu partner aku orang India. Di Kairo. Oh, di sana. Oke. Nggak di Kairo Food ini. Jadi waktu itu ibu tahu tahini nggak? Tahu. Tahini kan biasanya dari Turki itu impor atau dari Arab gitu ya. Waktu itu aku dihubungin sama restoran Jepang. Pak, kita butuh tahini. Oh ya? Buat apaan? Tahu nggak? Jepang itu pakai tahini itu lebih banyak daripada orang Arab sendiri. Really? Yes. Buat? Jadi dia restoran itu 1 bulan 1 ton pakainya. Buat apa? Ramen. Oh, ramen tuh pakai tahini? Really? Yes. Oh, baru tahu tuh kan. Ketahuan Akhirnya orang dapurnya gue. Akhirnya aku bilang sama Pak. Tahu makan nggak tahu buatnya. Akhirnya aku bilang sama partnerku, Pak, ada project gini, aku nggak ada uangnya buat beli mesin. Yaudah Bapak pergi aja. Akhirnya saya ke Turki, cari mesinnya, terus dia yang bayar. Ya udah, jalan sekarang projectnya. Sampai sekarang tuh buat si restoran Jepang itu. Buat restoran Jepang itu. Dan sekarang nambah beberapa restoran lagi yang lain. Gitu. Tapi kita mainnya B2B sih mostly. Jadi kita. Si Kairo Food itu sendiri mulai ada dari sejak pulang dari Kairo. Itu pulang dari Kairo, 2016-an. Iya, 2016-an lah. 2016-an. Seingat aku ya. Gitu. Ya, betul. Luar biasa. Awal-awal dimulai dari frozen-frozenan. Belum bumbu tuh? Belum. Bumbu tuh gara-gara kita kan dulu jual nasi biryani, nasi kebuli kayak gitu, catering yang box-box gitu. Pas itu tahun 2000 berapa yang impor tuh lagi red line itu loh. Aku lupa ya, 2000. Itu kan on off ya. Yes. Bumbunya nggak ada. Wah, repot dong ya. Ibu tahu nggak merek-merek yang di sini tuh merek Shan, merek-merek kayak gitu yang impor dari Pakistan, India itu. Itu nggak ada. Kita nggak bisa jualan dong. Akhirnya aku pikir, kenapa nggak bikin? Udah aku bikin. Ini tuh sekarang berarti Kairo Food itu bikin bumbu-bumbu Timur Tengah pakai bahan-bahan yang ada di Indonesia. Oh yes, semua ada di Indonesia. Tapi yang impor ada, tapi rempahnya, bukan bumbunya. Kita mix semua di sini. Oh, rempahnya tetap ada sebagian yang impor karena kan sebagian mungkin nggak ada ya? Iya, tapi kita take initiate. Jadi kita ada binaan petani. Jadi kita binaan petani di mana? Ke Bandung, Magetan aku lupa namanya. Jadi kita kayak kasih bibit, kalian tanam kapulaga hijau, rosemary. Iya, kapulaga kan susah dapetnya di sini. Kita udah nanam di Indonesia. Udah berhasil. Luar biasa dia. Udah berhasil. Dan even beras basmati kita udah berhasil nanam Indonesia di Cianjur. Dapat jadi. Wow. Nanti cek di sana, itu kita panen berapa ratus kilo. Cuman karena mesinnya beda, jadi patah. Jadi kita tuh mesin penggilingnya. Jadi kita butuh mesinnya. Harus ada orang ya? Setahu aku tuh Bahler Jerman sih. Oke. Karena India pun ambil dari Jerman. Ambil dari sana khusus gitu. Untuk itunya ya, khusus untuk itu. Jadi kita tuh lagi cari investor yang mau untuk jalanin project itu, karena kita kalau sama petani untuk basmati. Kalau untuk penanaman kita udah berhasil. Dan yang unik, basmati kita wanginya wangi pandan. Karena namanya di Cianjur. Iya, jadi nanti bisa bikin nasi uduk basmati gitu ya. Mungkin nanti saya kasih ke ibu tes. Tapi itu masih sama gabahnya. Oh, belum, karena nggak bisa karena patah gitu sih. Seru ya. Jadi produknya Kairo Food sendiri sekarang udah ada berapa banyak, Mas? Kalau bumbu kita yang udah rilis tuh 150, tapi yang 150 bumbu. Itu yang udah punya izin dari dulu nih. Sekarang kita lagi launching 104 jenis lah kurang lebih. Jadi total kalau digabung mungkin sekitar berapa? 250-an lah ya. Itu lagi diurus ya, biasalah halal gitu-gitu. Ya tinggal nunggu aja. Jadi total bisa 250 bumbu. Kalau rempah mungkin sekitar 200-an jenis. Bumbu sama rempah. Bumbu itu yang sudah di-mix, bumbu premix lah ya. Kebuli, biryani itu bumbu. Kalau rempah itu cengkeh, kapulaga itu. Gitu. Oh, itu dijual juga. Sebagai satu satuan aja. Yes, jual juga. Luar biasa memang. Ya Allah.
Tapi udah nih ya Kak, berarti maksudnya settle di Cairo Food nih ya? So far settle di Cairo Food sih, sama ya itu sih paling tahini, tapi ya udah itu kan jalan-jalan aja ya. Tahini kan sama juga, Cairo Food juga, maksudnya tetap berhubungannya. Memang berarti tangannya dinginnya di makanan nih ya kayaknya. Makanan. Tapi aku buka baru ini kan. Apa tuh? Ini multimedia kan? Apa sih sebutnya? Podcast. Media. Production house lah. Karena kita aktif, maksudnya kita undang emang ini khusus untuk F&B aja. Kita undang ownernya, chef. Tapi mungkin chef nggak terlalu banyak lah. Owner sih, kita lebih butuh owner karena ada cerita di situ yang bisa digali. Bukan berarti chef nggak ada. Owner itu belum tentu chef gitu kan? Belum tentu backgroundnya seperti itu. Dan juga mungkin kita pingin banget juga undang pemerintah. Karena ya gitulah Ibu paham. Kadang momen-momennya sebenarnya. Kadang membantu banget. Jadi kita pingin banget gitu loh. Undang juga para pelaku dari pemerintah gitu ya. Karena banyak yang harus dirubah sebenarnya. Menurut aku ya, khususnya dari sisi perizinan. Karena kita kan dari lapangan ya, gitu. Ngerti banget. Tahu banget ya apa yang salah lapangan, nih, apa yang harus dirubah. Benar. Gitu. Bagaimana bisa mempermudah itu loh, jangan dipersulit. Intinya kan gitu kan kalau kita yang di lapangan. Gitu. Tapi, dan jangan ada oknum-oknum yang tiba-tiba datang. Sebenarnya itu sih memang yang mungkin kalau misalnya bukan kesulitan ya, maksudnya kita sebagai pelaku pebisnis di Indonesia gitu ya. Memang mungkin yang harus diperhatikan sama pemerintah adalah bagaimana bisa membuat kita nih sebagai pebisnis itu lebih mudah gitu kan, jalannya, caranya, perizinannya, segala sesuatunya. Karena sebenarnya Indonesia is a very big potential market. Kita tuh punya 270 juta penduduk. Benar. Itu semua negara dari luar kenapa pengen masuk ke Indonesia kan karena melihat potensi itu. Benar. Gitu. Nah, kenapa kita memberikan kesempatan itu kepada orang luar di mana padahal kita sendiri bisa tuh harusnya. Ya maksudnya tuh banyak banget pebisnis yang hebat loh di Indonesia, banyak banget gitu kan. Salah satunya di sini. Kalau aku masih belajar gitu. Bahkan banyak yang anak-anak muda juga yang luar biasa menurut aku. Tapi banyak juga yang akhirnya berguguran. Mungkin Mas kan tadi pernah cerita ya dari sebelumnya. Aku udah banyak, gugur-gugurnya udah banyak. Merasa ya tahu gitu hal kadang-kadang mungkin menjadi mereka berguguran salah satunya adalah karena ada proses yang harus dilalui yang ternyata kok mentok misalnya dari masalah perizinan atau masalah apapun gitu ya gitu. Nah itu mungkin sebetulnya harusnya kita tuh dapat dukungan penuh karena ngapain sih kita ngambil dari luar ya kalau kita bisa dari dalam sendiri ya nggak sih gitu kan gitu. Udah gitu kan betapa banyak sekarang pengangguran gitu. Itu kita lah maksudnya para pebisnis lah yang mungkin bisa meraup itu gitu kan, dalam arti bisa memberi solusi kepada para pengangguran di luar sana gitu sebenarnya gitu. Jadi aku tuh sedih sih kadang-kadang gitu, maksudnya kok kayaknya kita nggak diperhatiin ya gitu. Diperhatiin sih bukan enggak, cuman kurang mungkin gitu. Kurang kali. Apa ya bahasanya? Panjang ini kalau mau dibahas. Itulah. Iya gitulah. Mungkin terkadang kayak gini ya. Ini saya ngomong yang kesekian kalinya. Saya nggak akan bosan-bosan ngomongin ya. Sampai ini berubah. Ya. Jadi kadang ada lembaga kalau kita UKM tuh kan ngerasain banget ya. Kayak misalkan dibantu kayak bukan perizinan apa sih misalkan dari satu lembaga datang, itu nggak semua ya, ada lembaga-lembaga yang luar biasa wonderful. Gitu. Betul. Mereka datang benar-benar semua dibayar sama mereka. Ada semua dibayar sama mereka, kita nggak keluar sepeser pun ya, dan itu padahal kalau ngurus mungkin bisa puluhan juta. Itu ada gitu. Tapi ada juga yang datang, oh kita bantu nih ya awalnya doang, abis itu kita bisa keluar uang puluhan juta tapi nggak ada hasil. Nggak jelas juga gitu loh. Jadi kadang-kadang nih ya kalau yang aku lihat tuh alurnya suka bingung. Kesini, kesini, tapi terus udah gitu nggak ada alur yang jelas. Oh dari A itu ke B, dari B itu ke C, dari C itu. Jadi kan kita enaknya step-stepnya gitu. Kita lakukan nih A, abis itu kita lakukan ke B, abis itu kita lakukan ke C gitu. Apalagi peraturan-peraturan yang baru berubah. Tiba-tiba berubah. Dan sering banget. Jadi itu. Kadang-kadang di tengah jalan lagi ngurus ini, berubah lagi, ngulang lagi dari awal gitu. Nah, dan sebenarnya bukan hanya masalah itu aja, maksudnya mungkin kalau misalnya kita ya, karena kita di dalam, kita di lapangan, kita benar-benar ngerasain, kita namanya bisnis itu kan repot ya, ribet gitu loh. Maksudnya ngurusin operasional, ngurusin produksi, lagi kita ribet urusan ini, perizinan dan lain-lain juga itu, maksudnya takes time, takes energy, takes a lot of effort. Dimana kita juga di saat yang bersamaan harus ngurusin si bisnis itu sendiri gitu kan.
Itu PR sih. Challenging banget, PR banget, luar biasa. Challenging. Aku kalau pergi umroh gitu misalkan, itu aku nggak pernah ngasih tahu siapa-siapa. Karena sengaja. Nanti ya, kalau enggak. Dan aku sengaja bawa handphonenya nggak ada kameranya. Supaya nggak sibuk foto-foto. Aku nggak foto di sana. Jadi nggak salah niat nih. Iya, jadi aku kayak ya udah, gue mau ibadah selesai. Dan nggak bawa oleh-oleh juga. Iya. Gitu. Mungkin ya tadi udah mending beli Indonesia aja oleh-olehnya daripada di sana. Nggak ada aturan atau kewajiban dalam agama kita sendiri pun oleh-oleh tidak ada iya, gitu kan. Iya. Apa namanya, keharusan membawa oleh-oleh hanya ada tuh ini namanya tahabu. Jadi berilah kalian hadiah maka kalian akan saling mencintai gitu loh. Saling sayang. Ya jelas siapa kan, dikasih hadiah seneng dong. Betul. Dan hadiah itu nggak selalu harus oleh-oleh karena kita pulang dari sana, misalnya gitu kan, bisa apapun gitu, bisa kapanpun gitu. Iya, tapi kan tas kita kan 30 kilo kan batasnya kan. Kalau aku udah habis itu. Sama baju-baju sendiri aja udah penuh, udah nggak bisa. Mau bawa oleh-oleh lagi mau bukan berapa, mending di Indonesia aja belanjanya. udah kalau aku udah nggak bisa tuh bawa oleh-oleh, udah nggak usah, apalagi kalau umroh udah dari bursa aja nanti. Iya. Tapi kalau impor kayak gitu kontainer, ibu memang impor sendiri atau pakai pihak lain karena kan harus ngurus izin impor BPOM-nya. Kalau kita import itu memang ada yang kita inin sendiri. Ada yang juga kadang-kadang kita ambil dari importir lokal. Kebanyakan kita ngambil dari importir lokal. Itu yang mereka yang udah ngurus. Mereka udah ngurus. Karena ngurus sendiri ya itu tadi. Iya. Walaupun sudah sebelumnya udah ada, tetap aja pas ngurus lagi tuh suka aja ada lama lah, inilah itulah gitu. Karena kan kalau itu kontainer, mungkin kalau yang belum biasa ngurus ya, itu kontainer masuk izin belum itu kan kurangin shelf life-nya dia. Expire-nya kan jalan terus kan. Itu masalahnya, repotnya gitu. Makanya kita kalau makanan kita cenderung mengambil dari importir lokal. Karena udah jelas kan gitu, udah barangnya udah ada nih di sini. Terus gitu. ada satu yang lucu. Aku waktu itu ke Turki, masuk ke pabrik lokum. Jadi aku tuh kalau keluar tuh aku tuh visit pabrik-pabrik. Sama dong. Aku orang nanya, kan aku suka sering bolak-balik Turki gitu ya. Udah ke Kapadokia gini gitu, ya Allah. Nggak pernah. Tahu. Ke Turki taunya cuma ke pabrik doang. Ibu nggak pernah ke Kapadokia? Belum pernah. Sama. Saya 4 kali belum pernah. Berapa kali nih? Aku ke Turki udah nggak dihitung lah ibu pasti. Cuman kayak yang Kapadokia. Nggak pernah. Yang gue tahu cuma pabrik. Tiap ke Turki judulnya cuma ke pabrik doang. Tapi nggak tahu ya, kesini-sini juga memang kayak kemana-mana tuh karena mungkin ya, kita kalau udah biasa kerja terus itu biasa di lapangan, akhirnya senengnya ngelihat-lihat apa namanya tempat usaha. Iya. Ini karena mungkin jadi belajar ya buat kita kan. Benar. Udah males kayak gitu-gitu juga gitu. Pengen ke Kapadokia bukan yang enggak. It's my dream katanya gitu. Katanya. So, should we begin cut? Boleh. Jadi ini aku mau coba dulu tapi ini samosanya. Oke, silakan. Ini siapa? Ini siapa? Ibu vegan? Enggak. Ya? Aku cuma pengen tahu aja. Jadi kemarin tuh kita di mana ya, Wi ya? Aceh. Oh iya, aku lihat ya, Ibu keren banget sih jadi aktif banget gitu. Enggak, kan diundang. Sama Dharma Wanita Persatuan Aceh. Oke. Kan formal dong mereka. Ibu ngomongnya di podium, nggak mau saya ngomong di podium, saya mau ngomong di panggung. Karena nggak bisa ngomong di podium itu, aku nggak bisa. Diam, benar. Aku ngomong harus jalan-jalan gitu kan. Nggak bisa, aku maunya di panggung, aku bilang gitu. Itu nggak kasih. Jadi kayak podium, terus suruh baca skrip, nggak bisa gue. Nah, benar-benar. Enak loh ini. Ini samosa yang dapatnya apa Ibu? Sayur. Kita tuh kalau daging nggak ada sayurnya, sayur aja, daging aja. Nggak dicampur. Nggak dicampur, makanya premium. Jadi kayak hotel-hotel kenapa pakai kita? Karena kita ya udah daging aja. Terus bisa custom. Jadi kayak yang di ACS itu Aerofood, dia custom rasa. Jadi memang gramasinya harus spesifik, rasanya begini, bumbunya profilnya begini gini gitu. BPOM juga udah. Cuman kan kalau BPOM kan dia per produk. Kalau aku harus daftar satu produk 300.000, aku punya 500 produk. Turkish Delight juga sama. Jadi Turkish Delight itu satu rasa. Itu harus ada satu. Yes. Ukuran beda lagi. Iya. Kan ada banyak rasanya. Ada banyak. Kena. PR nggak tuh? PR. Aduh gila, gue bilang. Itu harus dirombak sih menurut aku format-format kayak begitu. Karena apa? Ujung-ujungnya kan kalau itu laku kan ujungnya kita bayar pajak ke negara. Iya. Jadi kita tuh udah double keluar uang ini keluarnya. Kadang-kadang ini bisnis sebenarnya kita tuh menguntungkan apa enggak ya? Iya. Kalau aku tahu nggak Bu, jarang baca laporan keuangan, jarang. Aku coba ngeliat saldo nambah apa enggak.
Itu Terus saldo tuh begitu masuk, oh Bu harus bayar ini. Gitu kan, kayak banyak amat yang harus dibayar. Hai, kabar baik untuk kalian para pengusaha di industri kuliner. Kini, kalian bisa mendapatkan akses ke ratusan koleksi bumbu dan rempah berkualitas dan terlengkap di Indonesia secara gratis. Cukup dengan mengklik link yang ada di deskripsi, Kairo Food akan mengirimkan sampel bumbu dan rempah berkualitas untuk usaha Anda. Kairo Food sudah memiliki banyak sertifikasi di industri pangan, seperti PIRT, BPOM, Kemtan, SNI, HACCP, dan juga halal. Jadi, aman untuk usaha Anda. Kairo Food juga menerima maklon maupun layanan riset produk. Tunggu apa lagi? Langsung klik link yang ada di deskripsi atau kunjungi website Kairo Food dan cari link free sample. Sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolannya. Ibu, anak berapa Ibu? Aku anak 2. Anak 2, itu satu udah kuliah. Satu kuliah umur 19 tahun, yang satu umur 15 tahun SMA kelas 1. SMA kelas 1. Itu ngatur bisnis, ngatur keluarga gimana caranya? Pusing. Ya, tapi mungkin aku tipikal orang yang udahlah jalanin aja gitu ya, nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu ribet, nggak terlalu sweating the small stuff gitu. Jadi kayak mungkin orang ngeliatnya aku gila, Sira tuh cuek banget ya gitu. Mungkin ya, maksudnya orang memang aku tuh termasuk ibu-ibu yang cuek sekali gitu ya terhadap anak gitu. Maksudnya nggak yang rempong gitu. Kadang-kadang aku juga berpikir mungkin aku salah. Jangan diikutin, by the way. Gitu. Mungkin aku salah. Maksudnya ada momen dimana mungkin aku juga ngerasa harusnya I should do better than this gitu, mungkin ya ke anak-anak gitu. Tapi zaman anak-anakku kecil dulu sih aku menemani mereka ya. Maksudnya terus mendampingi mereka. Dulu anakku yang gede itu kebetulan dia ice skating, atlet ice skating. Aku terus tuh nemenin dia tuh mau kemana pun aku nemenin tuh. Terus nemenin lah gitu. Nah tapi setelah mulai dia beranjak SMA, kuliah gitu, menemani tapi mungkin bukan yang tiap hari menyediakan dia makan, itu tuh enggak gitu. Jadi buat aku semuanya harus independen deh gitu. Karena mungkin aku sendiri kan ketuntut seperti itu ya gitu. Maksudnya semua ngerjain sendiri gitu ya, walaupun perempuan tapi semua ngerjain sendiri. Jadi kayak yang aku juga ke anak-anak tuh kayak yang udah ya you have to be able to do it yourself gitu loh. Jangan dikit-dikit mami gitu. Iya. Iya mungkin di satu sisi aku agak cuek di sisi itu gitu. Tapi yang aku jaga banget sama anak-anak adalah komunikasi gitu. Aku berusaha banget untuk anak-anak tuh mau terbuka sama aku. Bisa cerita apa aja gitu. Tanpa perlu takut ya? Tanpa perlu takut gitu. Jadi mereka mau ngapain, aku jarang banget berkomen. Maksudnya kamu tuh gini-gini, ya ada tetap namanya ibu-ibu ya nggak mungkin enggak ya gitu, pasti ada gitu. Apa namanya momen-momen dimana kamu tuh nggak boleh kayak gini. Tapi kan anak apalagi remaja ya gitu, ABG itu kan mereka tendensi terhadap blockingnya kuat banget kan gitu. Maksudnya kalau diomongin dikit tuh kayak defensif abis gitu kan, bener-bener yang ini. Jadi aku harus hati-hati banget kalau ngomong sambil lalu gitu. Jadi bukan yang benar-benar kayak menjudge dia atau menceramahi dia, tapi yang sambil lalu. Jangan gitulah Kak, kan enggak gini. Udah. Jadi aku tuh berusaha seirit mungkin untuk menasehati. Nah, terus kalau dia cerita ya udah didengerin aja gitu. Tapi anak-anak dilibatin enggak ke usaha? Enggak. Kalau ke usaha sama sekali ini enggak. Aku enggak ngelibatin. Atau ada rencana nanti setelah selesai kuliah mungkin? Aku sih ngebebasin sih ke mereka. Sejujurnya aku bilang sama mereka, do whatever you want gitu. Maksudnya kalian pengen jadi apa silahkan gitu. Maksudnya jalanin aja dulu hidup gitu. Maksudnya aku gak mau dari awal mereka kayak udah terpatok, I have to do this gitu. Maksud aku explore aja dulu, karena kadang-kadang kita gak tahu kan. Maksudnya si kakak passionnya apa, talentnya apa, kita gak tahu. Si adik talentnya apa, passionnya apa gitu. Tapi kan di dalam diri kita tuh pasti ada kepingin lah kan didelegasikan kan, kita turunkan kepada anak misalkan. Aku lebih mungkin ya, maksudnya saat ini nggak tahu ya, nanti kan gimana? Kita kan tiap tuh kita berubah ya gitu kan, benar. Apa namanya, saat ini aku lebih arahnya pengen membuat bisnis aku itu berjalan secara profesional. Sekarang honestly. Sudah ya menuju ke sana, udah hampir. Maksudnya aku juga. Maksudnya tim udah lengkap dong. Ya, alhamdulillah. Artinya aku justru mencerna gini. Dari sisi poin kalau di aku saat ini, aku tuh masih yang kayak orang tuh masih, Pak ini harus begini, Pak ini harus begini, saya harus gimana gitu. Saya tuh kepinginnya sebenarnya kayak
lu mah pada nggak bisa apa ngambil keputusan sendiri gitu. Tapi yang Iya. benar gitu. Ada sih mungkin 1-2 orang yang kita bisa percaya gitu ya. Dia bisa ngambil keputusan dan dia tahu isi otak kita gitu. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Nah, gimana caranya kita bisa sampai di level itu? Itu nggak mudah, jujur ya, maksudnya memang nggak mudah. Aku tuh masuk ke bursa, ini ngomongin bursa dulu kali ya. Oke, ini Bu, sebentar. Kita jadi opening dulu. Kita nggak ada opening, udah tiba-tiba nyerocos. Jadinya gimana? Tenang, video editor kita jago kok ya. Jadi Ibu ada di sini SKV Group. Jadi ini semuanya under SKV. SKV atau SKV yang benar? SKV. Iya bagus loh namanya. SKV. Jadi SKV ya. Semua di bawah SKV betul ya? Atau ada dua yang di luar SKV. Oke. Jadi Bu Hera ada Bursa Sajadah, Shahira Garment, Veltexa, SKV, Hearst Production, Bike Story. Ini ngaturnya gimana Bu semuanya? Dan sekarang masih bisa nyempetin waktu untuk masuk ke podcast. Gimana cara ngatur? Oke, siap. Kita gantian. Gimana Bu ngaturnya ini? Tim ngatur ya, tim dong pastinya. Pasti support system itu adalah nomor 1. Ini kalau per brand begini, itu semua ada kayak like CEO atau manajernya masing-masing atau gimana struktur yang Ibu atur? Managing Director. Jadi kalau kayak bursa Sajadah kita ngomongin deh. Bursa Sajadah CEO masih aku. Masih. Tapi Managing Directornya kita ada nih, ada satu. Itu untuk semua cabang atau? Untuk semua cabang. Untuk jadi semua yang cabang. benar-benar di atasnya ada Managing Director, dari situ ada Regional Manager. Baru turun lagi tuh dari Regional Manager ada kepala cabang masing-masing toko. Di luar itu di head office-nya sendiri ada distribution center, ada orang yang di DC-nya, di supply chain-nya, ada bagian data dan lain-lain dan sebagainya. Tapi menurut Ibu dengan struktur yang ada sekarang, apakah itu efektif kalau terlalu banyak lapisan atau hierarki seperti itu? Karena kita udah 12 cabang ya. Jadi dan memang, retail is detail. Jadi memang kita butuh pasti. Karena susah kalau enggak, kecuali kalau misalnya kayak manufacturing gitu kan mungkin berbeda ya. Tapi kalau misalnya untuk Bursa Sajadah karena retail definitely we need it. Gitu. Oke, ini Ibu ada Bursa Sajadah retail ya. Kalau untuk Shahira Garment ini apa Bu? Shahira Garment itu sebetulnya kita punya pabrik garment. Sebenarnya diawali dari si Shahira Garment ini. Sebelum kita punya Bursa Sajadah, kita punya si Shahira Garment ini. Shahira Garment. Jadi kita punya pabrik garment baju. Sebentar, saya karena kurang mengerti dunia itu. Garment sama tekstil itu beda? Beda. Tekstil itu lebih di kain. Tekstil kain, garment itu lebih bajunya. Pembuatan bajunya. Okay. Jadi kita beli kain. Ibu yang jahit di sana si Shahira Garment ini. Betul. Terus dijualnya? Banyaknya itu kita uniform. Jadi biasanya corporate uniform, orang bikin kaos uniform gitu ya. Terus udah gitu ada juga kayak ada beberapa brand yang juga bikin di kita. Terus udah gitu kita juga masuk untuk mensuplai uniform anak-anak sekolah di Singapura dan di Australia. Oh keren. Ini gitu. Berarti ekspor dong kalau gitu. Pabriknya di sini. Pabriknya di Bandung. Keren. Itu kita fokusnya memang di Bandung nih, karena memang kita semua orang Bandung awalnya gitu kan. Maksudnya jadi kita memulai bisnis kita di Bandung. Jadi pusat-pusatnya tuh di Bandung sebenarnya. Keren. Gitu. Shahira Garment ekspor. Oke, terus ada Veltexa. Ini karena podcastnya kita fokus ke makanan ya, kuliner, industri kuliner. Jadi kita kan batasi pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama tapi tuh apa sih, saya gitu tuh kan, penasaran. Ini seru banget sebenarnya. Veltexa, pabrik sajadah. Kita ada pabrik sajadah di Bandung. Di Bandung lagi. Kita ada pabrik di Majalaya ya. Majalaya Bandung itu sekitar 1 jam lah dari Bandung. Itu kan memang di daerah industri. Nah itu kita memproduksi sajadah. Itu dijualnya yang di Bursa Sajadah? Dijual di Bursa Sajadah, mungkin hasil produksian dari pabrik itu sendiri dijual. Maksudnya yang masuk ke bursa, bukan yang masuk, maksudnya kapasitas penyerapan Bursa Sajadah terhadap produksian pabrik itu mungkin sekitar 2-5% lah. Oh, sisanya dijual kemana? Sisanya yang Anda lihat di Tanah Abang, di mana-mana gitu. Oke, saya ngomong ini merek soalnya kayaknya familiar gitu. Dari tahun berapa tuh Bu Veltexa ini? Dari 2007. Dari 2007, oke. Ada sarung nggak sih? Enggak ya? Kita fokus di sajadah. Sajadah aja, oke. Itu tulisannya Made in Indonesia? Kita nggak ada tulisan Made in Indonesia dan berbagai macam merek ya, karena kita kan pabrik, jadi kita terima maklunan. Karena gitu. Kalau saya ke Bursa Sajadah kan kayak
orang kalau ngasih oleh-oleh tuh kan seneng kan made in Turkey Iya, lah apa iya, gitu. Kalau iya. ujung-ujungnya, karena kalau kita umroh ke Saudi terus kita beli tasbih lah ya, tulisannya made in Indonesia, ngapain gitu, balik Tapi lagi. sekarang kalau misalnya kita kayak ke Saudi beli tasbih, is either made in Indonesia atau made in China. Iya ya. Nggak ada kan yang buatan Saudi banget gitu Nggak, ya. iya pasti. Terus sejadah, sekarang tuh di Turki itu sendiri pabrik sejadah sudah banyak berguguran. Oh ya? Mereka lebih fokusnya di pabrik karpet. Karpet. Jadi mereka lebih fokusnya ke karpet. Itu karena sebenarnya. shifting trend atau gimana, Bu? Shifting trend kalau di sananya, di Turkinya sendiri gitu. Mhm. Jadi is either even yang di Saudi pasti kalau nggak buatannya, ada beberapa pabrik di Saudi, tapi biasanya kalau yang di Saudi itu pabrik sejadahnya itu memang sejadah yang benar-benar tebel, yang sejadah raudoh yang tebel, Kualitasnya ya. kualitas Yang kalau jatuh tuh nggak penyok gitu Pak. nggak luka-luka lah gitu kan ya, nggak luka-luka kita ya gitu kan. Terus kalau enggak ya pasti buatan Cina. Cina, Indonesia ya, dua itu ya. Indonesia, kita sih nggak import ke Saudi sejujurnya. Oke. Kita nggak import ke Saudi, kita nggak ekspor ke Saudi, kita nggak ekspor ke Saudi. Kita benar-benar buat produk, maksudnya buat banyaknya memang untuk lokal. Karena kembali lagi gitu loh, market kita tuh luar biasa besar. Makanya aku kadang-kadang berarti Tanah Abang bener-bener gede ya Bu ya? Besar dong, makanya kemarin kan begitu mati itu sesuatu banget loh, kalau sampai Tanah Abang mati itu luar biasa sekali sebenarnya gitu. Jadi banyak dari kita fokusnya itu kan adalah ekspor ya. Memang bener, mungkin secara brand, oh gila kita udah ngirim nih ke sini, kita udah ngirim ke sini, kita udah ngirim ke sana. Aku pernah jadi pembicara di Mongolia, pernah diundang untuk jadi pembicara di Mongolia. Saat aku bicara, aku ngobrol kan sama orang-orang di sana. Oh iya, ini negaranya enak banget gitu kan, ini bagus banget apa segala macam. Total penduduknya cuma 2 juta. Segede itu. Aku bilang 2 juta nih kayaknya kita bisa hai-hai kenal di jalan pun bisa kenal sama orang dong. Kalau 2 juta. Kita 250-an ya. Kita 270 juta. Sekarang. Kebayang nggak tuh sudah gitu ngapain kita repot-repot pengen buka market ke sana? Mereka kesini. yang tergila-gila pengen buka market di sini. Penyerapannya luar biasa dong, 270 juta is not, bukan main-main. Benar. Itu gila loh sebenarnya. Makanya kalau aku bukan tipe orang yang, maksudnya aku bukan tidak mendukung ekspor, bukan. Ya. Dalam arti sudahkah kita memenuhi kebutuhan kita sendiri? Terutama di sini. Gitu, ya kalau gitu kita fokus di sini aja dulu gitu loh. Kalau saya selalu, maksudnya orang makanya kenapa sih lu kayaknya anti? Bukan anti, kalau memang ada, kalau memang ada kesempatannya nggak masalah. Tapi kalau misalnya ekspor tapi cuma jual like a small quantity, what's the point gitu loh? While we have a big market here, gitu. Kita punya market yang begitu besarnya di sini, orang-orang luar itu tergila-gila loh sama Indonesia. Karena mereka ngeliat, wah gila nih, cakep banget nih 270 juta penduduk. Jumlahnya itu ya. Iya kan gitu, itu kan market dong. Benar. Kita mau ekspor mau kemana gitu ibaratnya. Mau ekspor ke Cina ya mereka tahu sendiri. Ekspor. Ya kan mereka udah, maksudnya industrinya juga sudah besar gitu kan, sudah besar banget. Jadi sebenarnya kalau kita mau tekun deh ibaratnya gitu ya. Tekun menekuni pasar Indonesia sendiri itu menurut saya tuh luar biasa. Ya, tadi 270 juta orang. Yes. Tapi kan mungkin kadang-kadang ya kembali lagi yang dicari pride atau cuan. Kalau saya cuan aja deh. Benar. Kadang gitu ya. Kalau ini baru tadi misalnya ikut pelatihan gitu ya. Kamu ekspor apa misalkan rempah A gitu ya. Untungnya berapa? Cuma 2.000 per kilo. 2.000 per kilo, kan ketahuan satu kontainer berapa? 15.000 kilo kali 2.000 gitu kan. Oh saya nggak sepadan, itu bisa saya dapetin 1 hari jual bumbu gitu loh. Ngapain gitu, tanpa merendahkan atau apapun maksud saya. Betul. Maksudnya effortnya memang beda ya. Effortnya beda gitu. Cuman kan kembali lagi, ya maksudnya pilihan lah ya. Mungkin ada yang memang rezekinya jalannya melalui ekspor. That's good. Aku sih nggak bilang ekspor itu buruk, enggak. Tergantung kan gitu. Cuman kalau misal aku pribadi karena kayak kita ada manufacture gitu kan ya, kita juga Syahira Garment ekspor. Kenapa sih nggak bikin seragam Indonesia aja? Ya kebetulan dapat orderan dari luar gitu kan ya gitu. Bukan yang nggak mau ya kalau misalnya dapat orderannya dari Indonesia. Tapi masalahnya kan mungkin harga seragam di Indonesia sama harga luar beda gitu kan. Mungkin itu ya. Tapi kalau misalnya kayak manufacture kita gitu yang sajadah gitu, untuk memenuhi kebutuhan lokal itu aja tuh udah luar biasa sekali. Ini ya. Betul. Oke. Mungkin yang poin yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah gini, raw material atau produk jadi itu beda.
Yes. Itu sih mungkin betul. lebih ke sana daripada kita selalu raw material, iya. mending produk jadinya. Iya, betul. Dan Interesting. mungkin kalau misalnya kayak sebenarnya ya kayak misalnya tadi Mas Ahmad bilang kan di Cairo Food itu sebenarnya kan kayak rempah dan lain-lain itu dari dulu juga udah dijual. Tapi tidak dikemas dengan cantik. Tidak dikemas dengan cantik. Mungkin orang belinya di pasar ibaratnya gitu kan, kiloan atau apalah gitu kan ya. Kalau ini kan dikemas dengan cantik sehingga ada sertifikasinya. Betul, orang bisa lebih trust gitu ya. Itu satu. Dan mungkin kalau maksudnya udah siap juga nih mau diekspor kayak ke Malaysia minimal yang deket sama kita dan rasa bumbunya mungkin menyerupai lah ya gitu. Mereka juga mungkin ada kebutuhan itu. Hopefully. Nah, itu added value yang ditambahkan terhadap si produk itu sendiri gitu kan. Itu kan yang Mas Ahmad lakukan kan. Gitu. Itu yang menurut saya mungkin banyak orang yang overlook itu gitu. Maksudnya tidak bisa melihat itu gitu. Nah, Mas Ahmad kan pinter nih di sini. Bisa melihat itu sehingga akhirnya jadilah si Cairo Food ini gitu. Saya tuh sampai pernah gini, Bu. Saya waktu itu ke Mesir, ke Dubai, sama ke Turki untuk riset pasar, ya. Saya menemukan fakta yang quite interesting. Jadi gini, saya tuh sampai ketemu sama importirnya langsung, sama pabrik bumbunya langsung, sama yang megang retailnya di sana lah istilahnya gitu. Saya bilang, ini produk saya, bisa nggak masuk ke negara ini? Harganya berapa? Dia langsung tuh kalkulator, nggak bisa. Langsung begitu, why? Price, harga. Kemahalan. Akhirnya saya bilang, ini udah murah banget. Apa masalahnya? Akhirnya saya pergi ke pasarnya. Saya cek, pelajarin. Jadi ternyata kebanyakan bumbu-bumbu yang ada dijual, salah satu problemnya, yang pertama adalah mereka pakai filler. Jadi filler itu misalkan dicampur tepung. Atau misalkan jadi yang mereka bisa neken harga. Atau rempah-rempah yang murah tuh dibanyakin. Misalkan kayak ketumbar kunyit itu kan murah ya. Itu lebih dibanyakin. Jadi kayak yang nggak bahkan bisa untuk bersaing, rasa beda. Jadi terus andaikan bisa, misalkan mereka high sodium, jadi kayak garamnya banyak. Itu kan filler-filler semua. Jadi kalau kita harga, let's anggaplah misalkan 20.000 bisa masak untuk 100 porsi. Tapi produk di sana dijual dengan harga 10.000, tapi cuman bisa masak let's say 10 porsi, kan tetap jomplang. Nah, tapi kan mengedukasi market itu susah. Jadi langsung di-reject. Kecuali saya masuk, saya make it clear, karena saya nawarin bumbu yang memang udah ada di sana. Misalkan saya nawarin bumbu biryani ke Arab, ya udah bejibun di sana, nggak bisa. Tapi kalau saya mau nawarin bumbu yang unik, rendang misalkan, atau kebuli mungkin, atau ya something yang emang Indonesia banget gitu, gulai atau apa, itu masih bisa bersaing. Nah, kadang yang kayak gitu tuh kita tuh pengusaha harus bener-bener pelajarin banget. Jangan main asal bikin produk atau ekspor gitu kan, tapi nggak pelajarin gitu. Jadi pas saya kesana, saya belajar tuh kayak shock aja sih ternyata. Oh gini loh ternyata faktanya. Dan mereka malah gini, kamu ada nggak single spicesnya, cengkehnya, kapulaganya? Kita mau beli itu aja deh. Enggak, saya nggak mau jual kalau yang itu. Nyari juga susah itu raw material nih. Makanya buat apa gitu sih ya. Anyway, kita lanjut lagi nih. Habis itu yang keempat ada Escafe Food. Nah, ini Ibu apa nih sekarang? Escafe Food tuh sebenarnya hampir sama loh sama Cairo Food, gimana dong? No. Kita tidak berkompetisi di sini. Enggak sih, enggak sama-sama banget enggak gitu ya. Tapi mungkin sama lah, kayak ada samosa juga. Tapi kan gini, jadi Escafe Food itu sebenarnya awal muasal berdirinya Escafe Food itu pada saat Covid. Iya. Pada saat Covid kan nggak ada orang yang umroh haji ya. Aku tuh ya sampai ya Allah kalau misalnya inget ya. Oh iya ya, bener ya. Ya Allah, coba itu deh. Nggak ngapain beli oleh-oleh kalau nggak pergi ya. Iya, ngapain gitu kan perginya Akhirnya gitu ya. Jadi dulu nih ya aku kalau misalnya diundang-undang podcast gitu, zaman dulu interview atau apa kayak gitu ya. Aku kan suka, maksudnya orang tanya, "Ibu kenapa bertahan di bisnis umroh haji?" Aku bilang, karena bisnis ini menurut saya nggak akan ada matinya. Sampai orang kan nggak mungkin berhenti berangkat umroh atau berangkat haji. Jeng-jeng Covid loh. Covid nggak kepikiran ya, ada gitu. Covid. Maksudnya kayak yang tiba-tiba umroh berhenti. Maksudnya 2 bener-bener tahun ditutup, apa 3 tahun dong Terus gitu. selama 2 tahun bursa Nah, Jeddah ada, tetap kita ada, alhamdulillah. nggak ada cabang yang tutup? Ada. Jadi dulu dari 12 dulu berapa sebelum Covid? Sebelumnya jadi gini, pada saat Covid memang ada beberapa yang tutup, ada beberapa yang tumbuh. Oh. Gitu. Jadi tutup kita karena lokasinya nggak bagus. Lokasi gitu ya. Terus udah gitu kayaknya udah, kita waktu itu ada di Pondok Pinang. Itu kita tutup akhirnya. Terus udah gitu kita ada di Serang. Itu kita tutup, di Semarang kita tutup, terus di
Karawang. Itu pas baru buka, maksudnya kayak 1 atau 2 bulan sebelum lockdown yang Maret itu loh. Itu kita baru buka gitu ya di Karawang. Akhirnya kita tutup juga. Terus mana lagi ya? Nah, kayaknya terus itu yang sih. tumbuh ini? Nah, terus udah gitu tahun 2021 kita mulai buka di Cirebon, di Depok tambahannya ya kalau nggak salah. Mana lagi ya? Udah sih kayaknya. 2. Jadi yang tutup 4, yang tumbuh 2. Jadi hilang 2 lah ya. Ya, but Total it's tuh kalau nggak okay, salah you 14. survive. Nah, Itu memang nggak semua orang wah, bisa. gila sih. Tapi Maksudnya itu emang ngebakar fuel yang sebelumnya atau gimana nih sebenarnya? Itu sakit hati sih sejujurnya ya. Covid itu bener-bener. Jadi kalau misalnya mau ditanya, mungkin aku tuh semangat aku baru mulai kembali baru kayak beberapa bulan terakhir. Sejujurnya. Ya. Jadi dulu sebelum Covid nih, aku ingat banget tuh. Kita alhamdulillah tim kita tuh udah kuat banget tuh pada saat sebelum Covid tuh kita lagi on fire banget. Aku sampai bikin tuh satu tema gitu ya di tahun 2019 atau 2018 aku lupa tuh ya. Aku sampai bikin di tim gitu ya, Go Big or Go Home. Go bigger or go home. Jadi kamu mau ikut gede sama aku, ayo. Kalau enggak kamu mendingan pulang deh, nggak usah kerja di sini. Saking udah kita lagi on fire banget, dibikin blueprint Bursa Sejadah mau 20 tahun, kita mau bikin ini, mau bikin itu, lalala, lagi ngejar pengen mencapai 20 cabang di ulang tahun ke-20. Gitu waktu itu. Lagi on fire banget, lagi semangat-semangatnya, lagi seneng-senengnya, lagi begini begitu, tiba-tiba Covid. Tutup, lockdown. Wah, itu aku inget tuh, aku nangis di kamar mandi di Bandung tuh, aku di Bandung di kamar mandi ya, aku nangis ya gitu. Aku kayak ngerasa gagal, tapi nggak tahu gagalnya di mana. Maksudnya it's not your fault. Iya, it's not our fault kan gitu. Sebenarnya it's happen everywhere gitu, semuanya di mana di seluruh dunia gitu. Tapi kan kita kayak kebayang udah punya mimpi ya gitu, ekspektasi ya, kembali lagi ya, mungkin diingetin sama Allah kali ya, makanya lo jangan expect kegedean gitu kali ya. Tapi it's okay, namanya mimpi boleh lah ya besar gitu kan. Tapi mungkin kayak ditarik lagi ke tanah lah ibaratnya gitu, kayak grounding lagi lo gitu. Karena kan kita bahasa Arabnya nih anta turid wallahu yaf'al ma yurid. Jadi apa tuh artinya? kita pingin sesuatu tapi Allah yang menjalankan apa yang dia inginkan. Iya, betul. Kita cuma bisa usaha, kita cuma bisa ini kan gitu. Jadi akhirnya setelah nangis aku ingat tuh 2 minggu kayaknya aku kayak merenung gitu, meratapi, karena aku harus banyak ngekat beberapa tim. Mau gak mau. Yang aku ngerasa waktu itu timnya tuh udah enak banget lah gitu. Tapi terpaksa kan, mau gak mau, ibarat sebuah kapal. Ini kalau gak ngurangin penumpang, ibaratnya gak ngurangin muatan nih kapal bisa karam semuanya. Jadi ya udah deh, yang penting kapal ini tetap jalan, kita kurangin nih mau gak mau gitu kan. Kita kurangin muatan, tapi kapalnya bisa tetap jalan gitu. Cuman kan it's not easy. Itu apalagi perempuan kali ya, sentimental kan gitu, kayak yang wah gila gitu. Di situ tuh harus ngeluarin berat orang banget. Udah, tapi alhamdulillah akhirnya tetap jalan. Alhamdulillah tim yang masih ada, maksud managing director aku itu luar biasa banget, perempuan juga, tapi she's very very great gitu. Dia bisa mentranslate apa yang aku mau lah gitu ya. Alhamdulillah tetap jalan. Nah, cuman kan memang otomatis dong omset tidak sama seperti saat orang-orang berangkat umroh haji. Pasti. Gitu. Apa yang mau mereka beli, orang mereka pergi aja enggak gitu ibaratnya gitu ya. Terus kalau pas waktu Covid orang ke Bursa Sejadah apa yang dibeli? Jadi sebelum SKF Food namanya itu Arafah Store, tadi mungkin sempat baca ya. Arafah Store. Kita itu di situ ada jual madu. Kita kan punya banyak madu-madu Timur Tengah tuh, madu Kashmir gitu, madu Yaman gitu. Repack semua di sini ya. Repack di sini semuanya. Habatus Sauda. Alhamdulillah itu laku kencang karena kan Covid ya gitu. Maksudnya orang kan butuh suplemen kan gitu. Semuanya ketakutan terhadap Covid. Jadi dulu tuh apapun ketika dibilang ini bisa untuk Covid langsung diminum gitu kan, gila-gilaan kan. Tahu ini enggak sumak? Apa itu sumak? Kayak rempah-rempah gitulah pokoknya. Itu tuh setahu aku. Jadi aku tiba-tiba ada orang datang, saya mau beli sumak. Kenapa nih orang gitu? Kok beda gitu loh kan, orang mau beli rempah beda ya. Ada berapa, semua saya borong gitu kan. Terus kita nggak tahu apa-apa nih. Kita kasih harga biasa. Ternyata di luar tuh udah 3 kali lipat atau 6 kali lipat lah. Apa itu sumak? Baru dengar. Ada nggak ya di sini ya sumak ya? Bubuk dia. Kayak koleksi saya, ada deh sumak nih, sebentar. Bubuk buat Covid gitu ceritanya? Nggak ngerti saya juga.
Ini sumak benar. Nah, Ibu cium aja. Sumak. Sumak tuh kayak dari Turki sih, mostly kebanyakannya dari Turki. Jadi tiba-tiba karena ada salah satu yang bilang dia sorry ya, mohon maaf itu. Saya lupa. Dia mimpi atau entah dia dapat ilham atau gimana, dia bilang saya juga nggak tahu atau dia yakin gimana lah. Dia bilang ini bisa menyembuhkan COVID. Oke. Itu langsung habis di Indonesia. Percaya nggak, misalkan dulu harganya 30.000 jadi 300.000. Hah? Iya, tapi semua kan ada beberapa kayak susu lah, terus apalagi waktu itu Kalau beneran segala sesuatu yang katanya. Iya. Karena semua orang udah ibaratnya udah gelap mata, dalam arti gue pengen sembuh, gue jangan sampai kena COVID kan gitu. Iya, kan, akhirnya saya mau bikin bumbu nggak bisa kan jadi gara-gara ini. Itu aku yang tahu Husnul Hindi. Oh, itu jelas. Itu ada katanya kan ada back science-nya, kan ada penelitiannya, ya, ada apa. Iya, apapun itu ya gitu. Akhirnya kita juga jual tuh Husnul Hindi ya, karena banyak permintaan. Karena banyak permintaan, betul. Dan aku nyoba itu, bukannya enggak, ya Allah pahitnya, astagfirullahaladzim. Udah gitu bau ya. Aduh, luar biasa. Aku bilang gila nih, tapi aku pun akhirnya ikutan minum. Ikut konsumsi karena demi supaya inilah ya gitu kan. Ke semua orang kan kayak yang minum Husnul Hindi ini itu segala macam. Ya Allah pahitnya luar biasa itu. Tapi itu emang bagus ya katanya. Katanya sih bagus karena jadi sebelum aku komentar tuh kayak cari tahu dulu nih penelitiannya mana. Ternyata ada hadisnya juga misalkan. Jadi kayak ya udah oke. Tapi kan kalau cuman kayak pendapat doang, nggak ada apa kan kayak apa nih gitu kan. Betul. Anyway, balik lagi. Jadi waktu itu SKV waktu pas COVID di Bursa Sajadah ya. Jadi dijual di sana. Sebenarnya awalnya namanya Arafah Store itu gitu. Jadi si madu-maduan itu kalau madu udah lama lah. Kita dari 2010, 2008 kayaknya ya. Kalau si madu-maduan ini kita memang udah awalnya dari sari kurma gitu. Kita ambil sari kurma, kita repackage sendiri dengan brand Arafah. Sari kurma, terus udah gitu mulai madu-maduan, madu Yaman, madu Kashmir, madu Turki gitu. Madu bunga habats yang dari pohon habats ya. Terus habatus sauda, olive oil. Terus kita juga punya satu produk yang memang luar biasa nih gitu. Kita dapat ramuan dari salah satu syekh lah di Saudi Arabia, namanya jamu madu habats, jahe madu habats gitu. Dimana isinya itu ada madunya, ada sari kurmanya, ada jahe, ada habatus saudanya gitu, ada peppermint oil sama ada olive oil. Jadi udah lengkap banget gitu. Dan apparently itu produk orang yang pernah mencoba si JMH ini gitu ya, si jahe madu habats ini, mereka repeat lagi karena mereka ngerasain banget enaknya gitu ke badan, ke badan. Dan alhamdulillah kita udah ada tuh produk itu dari lama sebelumnya gitu. Karena jadi during COVID time itu kita barang-barang inilah yang laku. Jadi itu menutup dari kekurangan menutup sih enggak sih, maksudnya untuk operasional bisa lah alhamdulillah. Sajadah alhamdulillah banyak juga, karena banyak ya Allah, kadang-kadang aku suka takut menyebutnya gitu ya, serba salah. Tapi banyak, kalau di kita kan orang harus maksudnya bagi-bagi di 7 hari, 40 hari. Banyak tetap jalan aja ya. Iya, jadi banyak orang beli sejadah karena banyak kerabat yang mungkin ya begitu. Jadi bukan mendoakan ya. Jadi kan kadang-kadang bingung ya alhamdulillah kan gitu. Yang penting kita omset bisa menghidupi toko lah. Oke. Gitu. Itu gitu. Terus di 2021 akhirnya kita mulai nyari-nyari lagi apa ya gitu. 2021 deh. Kita nyari-nyari lagi apa ya gitu. Maksudnya bisnis yang tidak mati selama COVID adalah makanan. Nah, di situ kita bikinlah si nasi biryani dan nasi kebuli. Itu kita jual di toko. Jadi kita bikin kayak dibilang kafe enggak lah, kayak cuma 2 tempat duduk gitu. Enggak nemu sih. Yang di Saharjo ada? Ada. Tapi pesan dulu atau gimana? Tapi pesen ya, maksudnya kalau misalnya pesen ya dibikinin langsung di situ di tempat gitu. Kita udah ada premixnya juga gitu. Makanya tadi aku tanya ini hampir sama nih gitu. Jadi kita kirim semuanya dari our central kitchen di Bandung gitu kan. Kita dapur umumnya di Bandung. Frozen gitu? Premix. Jadi dimasak lagi nanti? Jadi nanti tinggal di rice cooker. Tinggal rice cooker aja si premixnya dimasukin kan gitu. Tetap dimasak lagi maksudnya. Nah tapi si ayam sama si kambingnya itu frozen. Nah jadi tinggal dipanasin gitu. Nah itu alhamdulillah it doing oke waktu itu ya. Maksudnya jalan lah, lumayan membantu gitu saat itu. Sekarang mungkin agak ya biasa lah udah, karena mungkin udah balik ke normal kali kan kalau sekarang. Udah balik ke normal dan udah yang jual
biryani Banyak atau banget. kobole udah banyak banget banget, gitu. bener. Dan masalahnya kalau buat aku, semakin banyak yang buka, Heeh. aku kan wajib cobain semuanya. Iya, Karena ya aku di bener. situ harus Itu, tahu, bandingin, harus compare. coba berarti punya kita. Iya, Belum coba belum. kaca. Itu harus coba berarti. Aku harus cobain semua. Iya. Karena aku nggak nemu yang waktu di Saharjo. Karena aku deket Saharjo kan di sini kan. Aku yang biasanya kacang-kacangan, terus kalau samosa aku lihat tuh yang frozen-frozen. Tapi kalau biryani aku nggak ngeh gitu. Next kita bikin meeting di sana di Saharjo. Ayo, Jadi boleh. nanti dari awal aku udah minta siapin deh. Siap, gitu. Tapi mungkin aduh takut nih nanti. Wah ini rasanya ternyata kurang gitu. Tapi mudah-mudahan ya. Aman. Pasti enak kalau ibu yang bikin. Enggak, bukan aku yang bikin, aku nggak bisa masak. Disclaimer langsung. Nah jadi disitulah akhirnya muncul si Es Cafe Food. Ini kita namain Es Cafe Food. Jadi si madu-maduan yang tadinya di Arova Store itu akhirnya kita masukin satu divisi semuanya di Es Cafe Food ini. Gitu. Jadi ibu kalau untuk yang kayak nasi biryani tadi itu yang dijual di Bursa Sajadah under Es Cafe itu ngatur distribusinya gimana sebenarnya? Sebenarnya karena kita udah punya dapur umum nih, kita punya central kitchen di Bandung. Di Bandung kita punya central kitchen gitu kan. Jadi kita buat semuanya tuh sebetulnya di Bandung. Gitu. Nah, terus udah gitu kan kita distribution centernya juga di Bandung nih. Jadi pengiriman barang ke tiap-tiap toko tuh memang dari Bandung juga. Nah, jadi dari si central kitchen itu kita memang udah nge-repack nih. Jadi kayak si biryani kita udah repack. Jadi satu pack itu bisa bikin untuk 3 porsi misalnya gitu kan. Jadi udah ada nasi, beras basmatinya gitu kan, udah ada pre-mixnya apa aja yang harus dimasukin gitu, udah dibikin tuh dari tim di central kitchen. Jadi itu yang dikirim-kirim ke toko-toko. Jadi kita nggak usah lagi naruh chef di masing-masing toko, kan repot. Benar. Jadi kita udah naruh tuh udah tinggal dikirim. Jadi para SPG di toko pun udah bisa tuh. Jadi kalau ada yang order ya mereka tinggal masak gitu. Jadi tuh tapi pelatihannya gimana? Dipanggil ke pusat di Bandung atau kita dikirim orang ke sana? Kirim orang ke sana. Jadi dari central kitchen kita yang ke sana. Terus, ke tiap-tiap toko. Lagi kan masaknya gampang, cuma masukin ke rice cooker kok. Tapi ada kendala nggak? Ya kadang kan kita ngomongnya simpel masukin rice cooker, tapi kan ada orang yang kayak ini gimana sih gitu. Terus bawang-bawangnya sendiri gimana? Ada, kita udah siapin semuanya frozen untuk bawangnya. Jadi untuk bumbu basahnya dibikin frozen. Jadi mereka nggak numis-numis lagi lah, nggak motong-motong lagi. Enggak, jadi untuk bumbu basah udah frozen, untuk bumbu keringnya premixnya udah ready juga. Jadi semuanya kita kirim, jadi mereka tinggal nyemplungin semuanya jadi satu di rice cooker udah. Tapi kalau orang mau beli itu premixnya bisa? Bisa, kita jualan juga premixnya. Nah, berarti ini ya era-eranya si nasi biryani yang pack gitu ya, yang udah sama berasnya, udah sama bumbunya gitu ya, tinggal masak langsung gitu aja. Semuanya tinggal cemplungin. Jadi alhamdulillah kayak teman-teman aku tuh berapa kali gitu kan kalau ke kantor gitu, akhirnya mereka makan gitu ya. Pada ini mau dong gitu, akhirnya belilah si premix, maksudnya pack yang udah ada berasnya, udah ada daun salamnya. Nasi instan apa ya sebutannya gitu ya? Enggak, sebenarnya enggak nasi instan ya, karena kan berasnya beras. Cuman udah ada premixnya, udah ada si bumbu basah, bumbu kering, terus si daging-dagingnya juga udah. Tapi bener-bener masih UMKM, dalam arti masih dalam plastik kan gitu, belum bener-bener dibikin. Dengan kapasitas ibu yang ibu miliki sekarang, kenapa nggak bikin yang bener-bener instan? Jadi kayak model di canning gitu atau di sous vide atau apa pengen belum kesampaian. Itu. Nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut gitu untuk berkolaborasi bersama untuk urusan karena ini. kita udah pernah bikin gitu ya, nasi mandi sampai 3 tahun awet tanpa pengawet. Oh ya, diapain? Canning aja sebenarnya sih. Kayak kaleng-kaleng tuna. Sebenarnya kan tekniknya sebenarnya sama aja kan. Apa kemarin tuh aku sempet nyobain di mesin yang tapi dia harus kecacah sih. Apa tuh? Aduh, kok aku lupa ya namanya. Aku lupa. Ya, oke lah. Pokoknya intinya ada teknologinya lah untuk membuat makanan tuh bisa awet tanpa pengawet. Oke. Dan itu kayaknya bisa jadi ini lini baru ya, bagus buat Es Cafe ya. Karena kan mungkin kalau hal-hal yang seperti itu bisa jadi untuk orang-orang yang berangkat haji umroh. Mereka ketakutan, maksudnya takut di sana makanannya nggak enak, nggak cocok. Sama kayak gitu kan gitu. Rendang yang udah di-pack gitu. Nah sekarang bikin tapi nasi biryani atau nasi kebuli gitu. Teknologinya aku lupa dong. It's okay. Nantilah kalau inget. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ibu di sini ada Bike Story Cafe di Bandung. Ini boleh ceritain nih, Bu. Saya belum pernah ke situ soalnya. Harus ya. Kapan ke Bandung, Mas? Baru minggu lalu ya. Mungkin minggu depan. Minggu depan. Cairo Food nggak ikut pameran? Pameran apa nih? Nggak tahu saya. Kamu masih ada booth nggak?
Full. Wah, it's okay, gak apa-apa. Kita kehilangan Jadi kesempatan di sini. Aduh, maaf ya. Wih, kamu harus ingat. Jadi kebetulan alhamdulillah weekend ini kita bikin Bursa Sajadah Umroh Fair. Umroh Fair. Wow. Pameran Bursa Sajadah Umroh Fair di Pusdai Bandung, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jadi tenan-tenannya ada ya bursa lah yang pasti ya gitu kan. Dan semua yang berhubungan sama organizernya siapa? Bursa Sajadah langsung? Bursa kita bekerja sama IO gitu. Jadi bikin kayak pameran fair gitu. Terus itu berapa pesertanya? Berapa pesertanya, Wi? 5.000. Yang datang? Yang datang peserta 5.000, tapi tenannya sendiri yang buka? Ih, banyak loh, keren. Tapi ini kenapa sih bikin begini? Maksudnya memang ini salah satu bagian dari marketing kah? Atau memang ini rutin? Atau apa sebenarnya? Aku tuh tipe orang oportunis. I like it, good. Jadi oportunis tapi kadang-kadang tanpa plan. Jadi bukan tipe orang yang berplanning gitu ya. Jadi apa-apa segala kadang di planning juga belum tentu gitu kan. So ya oke lah. Yang penting kita punya resource-nya kan. Oke, gimana? Jadi aku tipe orang yang oportunis. Dalam arti bukan oportunis itu dalam arti memanfaatkan orang, bukan. Jadi kita nggak pernah terfikirkan untuk membuat ini sebenarnya sebelumnya gitu. Tapi kebetulan ada yang mengajak, maksudnya menginfokan pengen begini. Terus udah gitu sebuah IO lah pada dasarnya awalnya. Terus udah gitu awalnya minta sponsorship awalnya. So aku bilang, lo kan ini mau bikin umroh fair, itu kan lekat banget lah sama Bursa Sajadah. Bursa Sajadah kan is everything about umroh and hajj gitu kan. Kenapa bisa nggak kalau kita partnership aja gitu, kita bareng-bareng nih membuat si fair ini. Ternyata apparently dia juga cocok. Ya udah kita akhirnya jalan lah bareng. Itu udah tanpa Bibu dan baru kayak sebulan yang lalu apa 2 bulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu, jadi nggak ada rencana juga. Cepet udah banget. Iya, ya gitu. Makanya aku kalau ngomong sama tim aku tuh gini, kalian semua harus punya lampu Aladin. Jadi pada saat aku ngomong tinggal gosok-gosok ya gitu. Karena aku tipikal yang, wih ini deh, hah ibu kenapa baru ngomong sekarang? Yaudah cepetan. Gimana caranya? Cari jalan. Keren. Udah biasa, makanya cepetan. Gimana caranya cari jalan? Aduh ibu mah gitu, pasti gitu. Keren. Jadi ya dadakan aja gitu ya. Dadakan aja. Please Mas, kalau misalnya bisa antara Jumat Sabtu Minggu datang. Kalau mau ikut ke pabrik sejadah kita Kalau itu saya langsung meluangkan waktu. Kalau mau Minggu, Seninnya kita ke pabrik. Boleh. Lihat aja. Apa-apa. Aku suka belajar kalau kayak aku ke Turki itu kan enggak semua bisa didokumentasiin. Karena gini ya, maksudnya buat kita kan kita ngelihat ada orang yang lo ngapain sih kan lu juga nggak ada niatan mau buka pabrik apa misalnya gitu ya. Gue bilang nggak apa-apa kan kalau gue mau lihat gue pengen belajar gue jadi tahu di belakang sebuah samosa itu seperti apa sih, di belakang sebuah gelas itu kayak apa kadang sih. Kita terinspirasi jadi karena bisa diimplementasiin. Betul, memang mungkin berbeda. Lo ngapain ke pabrik gelas, lo kan gak jualan gelas. Tapi kan yang kita lihat mungkin kerapihannya, cara mungkin pegawai-pegawainya itu ya beda ya. Kalau orang udah di lapangan tuh beda. Ngerti. Dan kadang-kadang teman-teman aku tuh nggak paham dengan itu. Lo ngapain gitu? Kayak tadi ya ibu ke Turki udah berapa kali nggak pernah udah gitu, jalan-jalan. Aku cewek yang nggak suka belanja. Aku tuh nggak ada, maksudnya bukan yang kalau aku kemana terus aku lari ngejar shopping itu. Enggak, aku nggak suka belanja. Jadi mereka tuh kayak, lo ngapain sih ke pabrik? Ya nggak apa-apa, nggak juga gue mau buka pabrik, enggak sih. Tapi seneng aja. Iya, itu gitu. Ada suatu kenikmatan tersendiri. Kita bisa ngelihat itu bener. Buat gue tuh kayak, kok dia bisa ya? Kenapa ya? Gue kok nggak bisa? Sometimes it question me gitu, yang mungkin membuat ya perlu bahan bakar ya gitu. Kan aku bilang kan sebenarnya aku kehilangan tuh pada saat during COVID time tuh. Pas begitu Maret gitu, begitu lockdown tuh nangis tuh kan. Jadi udah dari situ mau nggak mau dipaksa slowing down. Everyone, semua orang benar-benar dipaksa nggak ngapa-ngapain. Lo di rumah nggak boleh keluar aja kan, kita langsung cuci gitu kan. Banget. Parnoan kan. Di situ benar-benar dipaksa slowing down banget kan. Jadi sebenarnya walaupun udah balik ke normal nih beberapa bulan terakhir tuh aku kayak yang udah jalan biasa aja gitu, kayak yang nggak terlalu wah gimana tuh, udah hilang semangat. Baru mungkin beberapa bulan terakhir inilah baru mulai kayak kembali lagi. Oke, balik lagi ke pameran. Nah, pameran, jadi kita Bursa Sajadah, kita bikin Bursa Sajadah Umroh Fair itu di hari Jumat Sabtu Minggu ini di tanggal
15, 16 dan 17. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan umroh dan haji gitu. Jadi di sana nanti ada bursa sejadah pastinya gitu kan, ada beberapa teman-temannya bursa sejadah, maksudnya bukan teman, sister company lah. Ada Syahira, ada si Jamu Madu Habat tadi, ada SKF Food juga. Nah, nanti bisa nyobain di Bandung sekalian ya. Oh, bisa dicoba ya biryaninya. Oke. Terus udah gitu ada teman-teman dari tour travel. Dan segala sesuatu yang berhubungan sama umroh kayak baju-baju ihram. Dan kebetulan rekanan-rekanan kita nih kayak supplier-supplier kita itu semuanya ada tuh. Ada semua di situ. Makanya kenapa ya Kairofood nggak ada? Nggak apa-apa. Semua next everything ya. Insya happen for Allah. reason. Iya. Tapi harus datang ya. Insya Allah. Bener insya ya. Allah. Nggak, saya tertarik. Maksudnya saya ingat waktu dulu kita bikin Kairofood tuh dapat ditawarin pameran di FHI waktu itu. Itu preparationnya 2 minggu ya kalau nggak salah ya. 2 minggu, terus kayak deg-degan gitu ya, jadi nggak apa gimana, dan alhamdulillah sukses, alhamdulillah kita nggak nyangka gitu ya. Terus sekarang ibu malah jadi IO-nya, ngundang banyak, itu kita juga keren banget. Dan jujur ya kita nggak ada plan ya sebelumnya ya, sama sekali nggak ada plan, kita nggak pernah ada dalam ibaratnya apa sih strategi marketing lah apalah gitu, plan tuh nggak ada. Tapi jujur-jujuran just ya. happen. Kalau bikin acara seperti itu, tapi pasti ada targetnya dong. Maksudnya dalam artian, dari jumlah itu ada tiket bayar nggak sih? Enggak. Terus berarti keuntungan hanya dari yang sewa. Kebetulan kita ada kerjasama. Sama? Maksudnya sama IO-nya atau sama IO-nya ada kerjasama dengan pihak lain. Gitu. Jadi makanya akhirnya alhamdulillah dapet. Jadi maksudnya bikin seperti itu memang profitnya memang nggak cuma dari si tiket orang yang masuk, tapi juga dari tenan maupun dari IO-nya juga. Enggak, tenan. Jadi kita benar-benar bikin free. Tenan pun free. Karena kita mikir kayak kemarin FHI itu hari pertama dibilang nggak boleh jualan barang. Ternyata semua pada jualan. Lah, pada jualan, kita jualan juga lah gitu kan. Akhirnya laku hampir 1.000 piece atau berapa gitu ya. Ini Kairofoodnya, si bumbunya ini. Karena dulu kita barengan sama Dawat basmati, beras basmati. Iya. Kita barengan sama jasa, kita sewa kayak 6x3 setengah-setengah, tapi itu dibuka gitu loh. Temanya bagus sih waktu itu. Terus ya karena miss dari awal planningnya, akhirnya kita jadinya jualannya jadi nggak optimal karena kita nggak kepikiran jualan. Betul. Tapi kan itu tidak kita profit sharing ke si FHI-nya itu, IO-nya itu sih. Jadi kayak kita belajar sih. Jadi kayak kemarin tuh kepingin juga ikut ke apa sih yang Interfood ya, Sale Interfood. Iya. Interfood pingin ikut, tapi kan itu bisa jualan. Jadi kayak ya lot pertimbangan lah. Tapi nanti bisa ini, maksudnya kita juga biasanya sih kita ikutan pameran, maksudnya bukan kita yang mengadakan gitu. Ini baru pertama kali. Ini gitu. makanya seru. Memang ya banyak ina dan itulah di dalamnya. Tadi malam aja aku jam 11 malam masih dengerin tim aku ngoceh, curhat lah biasa segala macam. Bu tadi pagi udah dapat laporan ya, aku bilang ya ada aja kan selalu gitu ya. Tapi maksud aku ya kembali lagi, makanya kalau kita ngelihat segala sesuatunya itu masalah ya itu akan jadi masalah. Tapi kalau kita ngelihat segala sesuatunya itu adalah pembelajaran gitu, maksud aku ya udah anggap aja ini pembelajaran. Jadi next eventnya kita tahu apa yang harus diperbaiki gitu kan. Belajar. Gitu. Kalau aku nggak, karena capek kalau kita nganggapnya masalah, kita jadi ngedumel. Benar. Kita jadi capek. Maksudnya apapun kita itu intinya itu pelajaran. Iya, jadi kalau kita nganggapnya pelajaran, oh ya udah lebih nerimunya lebih easy. Gue kan susah ikhlas sih orangnya. Jadi harus cari cara gimana cara supaya gue ikhlas gitu. Nah itu menurut aku kena ke aku tuh bahwa oh ya ini pembelajaran, udah berarti nanti nextnya gue harus lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya wah dia gini, wah bawaannya bete tuh gitu, jadi kesel kan. Nah susah tuh kalau kayak gitu. Jadi kalau aku ya udah sekarang udah tahu gitu kan. Jadi nanti nextnya, nah namanya juga event pertama, what do you expect gitu. Maksudnya aku juga nggak expect tim untuk very perfect or gimana gitu ya. Maksudnya namanya event pertama. Dan kita bukan bidang IO kan, jadi kan first time. Maksudnya ya pasti pembelajaran buat semuanya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa nanti nextnya. Tapi which is alhamdulillah gitu. Maksudnya animonya dari rekanan-rekanan bursa juga luar biasa, sampai kita penuh sampai waiting list gitu kan. Jadi seneng sih ngelihat seperti itu, sebetulnya seneng gitu. Maksudnya oh ya alhamdulillah ya. Saya penasaran sih. Saya usahain dan aku datang dong ya, harus datang beneran ya. Jadi kita bisa nyobain si biryani, kita bisa ke pabrik juga gitu. Jadi bisa sama-sama lah. Thank you. Gitu. Lanjut sekarang ke Bike Story. Ini kafe di Bandung, boleh ceritain? Ini kafe hasil pandemi sejujurnya. Kayaknya kesini semuanya hasil pandemi semua.
Iya, jadi makanya ya itu kembali lagi tadi ya. Kalau kita melihat segala sesuatu jadi masalah. Tapi kalau kita melihat segala sesuatunya pembelajaran, itu bisa menjadi sesuatu gitu. Yeah. Sebenarnya ini kafe berdiri di tahun 2020. Awal pandemi tuh, lagi pandemi ya. Kita di Desember 2020. Jadi lagi pandeminya. Pas pandemi tadi yang aku cerita ya, di bulan Maret aku nangis. Akhirnya habis itu ya udahlah ya, nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Maksudnya paling kalau misalnya bosan-bosan cuman ke toko-toko di Bandung itu juga ya, ke toko-toko di Bandung, hanya ngecek-ngecek toko di Bandung gitu kan. Keluar kan masih sepi banget, di jalanan kan sepi tuh kan. Iya bener ya kalau ingat ya. Ingat nggak? Kalau waktu pandemi ada itu banyak apa sih, bukan polisi ini ya, yang polisi daerah itu apa kayak Pamung Praja atau apa kadang ini. Sepi, maksudnya mobil nggak ada macet, nggak ada apa gitu kan. Dan toko-toko tutup gitu kan. Kita mau makan di luar juga nggak bisa, makan di kafe nggak bisa gitu kan ya, PPKM lah apa segala macem gitu. Nah akhirnya kan baru mulai buka tuh September gitu kan ya, udah mulai tuh. Nah mulai ada beberapa kafe berani buka gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah aku tuh terus kan orang kan mulai pada sepedahan tuh. Iya. Ya orang pada olahraga semua. Pokoknya tiba-tiba during pandemic time tuh semua orang jadi atlet. Ya gak sih gitu kan. Ada yang golf lah, ada yang sepedahan, pokoknya jadi atlet deh gitu kan. Kan gym tutup, jadi otomatis olahraganya kayak gitu. Iya sih, saya juga beli sepeda kayak pas pandemi, bener. Iya kan? Bener. Nah, aku ada sepeda almarhum adekku dulu gitu kan di rumah. Aku sepedahan, akhirnya wah udah deh coba sepedahan. Sepedahan cuma keliling komplek, gue kan penakut ya gitu. Sepedahan keliling komplek doang gitu, keliling komplek hanya untuk ya udah deh yang penting gerak gitu. Tiba-tiba ada one of my best friend gitu ngajakin, "Ra, sepedahan yuk ke jalan." Ih, gue nggak berani, aku bilang gitu, nggak kebayang. Aku nggak pernah naik motor, maksudnya nggak pernah ke jalan gitu kan ya. Jadi nggak berani, apalagi sepeda gitu, kayaknya ke jalan, waduh, kayaknya gue nggak berani, gue takut gitu kan. Enggak nanti maksudnya kan gue rame-rame nih sama temen gue, dia bilang gitu. Rame-rame nih gue sama teman-teman gue, nanti di ini kok bisa dikawal lah ibaratnya gitu, maksudnya sama teman-teman gue rame-rame. Penasaran juga sih gitu kan, udah mulai bosen ya, kita mau ngapain lagi kan, selama pandemi itu kan udah mati gaya. Sedangkan gue tipe orang yang nggak bisa berhenti, maksudnya yang biasanya kesana kemari ini itu segala macem gitu ya. Udah gitu sampai aku tuh gak suka masak ya selama pandemi, sampai anakku yang cowok bilang gini, "Oh now I feel like I'm having a mother." Sampai ngomong gitu. Karena aku nggak tahu lagi mau ngapain, aku masak dong gitu. Seru dong. Mana aku sampai ngebully aku gitu karena aku masuk ke dapur gitu ya. Aku nggak tahu mau ngapain, akhirnya kerjanya ngeliatin resep gitu kan. Ya itulah. Terus udah gitu sepedahan lah, akhirnya yaudah deh pertama kali nih sepedahan nih kita. Sepedahan kita, begitu selesai seru juga ternyata ya sepeda ke jalan itu ya. Seru juga. Itu pertama kali tuh aku. Kalau sepi jalannya tapi sekitar bulan Oktober gitu ya. Akhirnya aku jalan muter gitu di Bandung, ternyata seru tuh, seru. Berhentilah kita di satu titik di Dago gitu. Kita berhenti di situ, terakhir emang kita pas ketemuan di situ. Jadi pas terakhirnya berhenti di situ. Ini sama teman-teman yang notabene adalah teman-teman SMA-nya sobat aku, which is aku pertama kali baru kenal sama mereka di situ. Kita lagi duduk nih, kita duduk di sini gitu kan. Itu tuh lokasinya tuh kayak satu area kotak gitu, ada beberapa toko-toko dan ini di pojokan situ ada satu area for rent gitu, disewakan gitu, yang di sebelah sananya. Kita lagi duduk, sobat aku ngomong, "Ra, tuh foreign tuh keren tuh, posisinya di depan." Iya ya Beb ya, aku bilang gitu. Bikin apa deh yuk gitu, kayaknya di depan nih lucu, ayolah lihat gitu. Mintalah kunci ke si satpam. Oh langsung. Oh ada. Ini beneran. Ada, dia bilang gitu kan. Ada, masuk ke dalam, pas lihat wah ini gila gede nih. Nah temen-temennya dia yang kita satu geng pas lagi sepedahan itu, which is yang pertama kali aku baru kenal, itu lagi punya rencana bikin bike wash, cuci sepeda. Emang ada? Saya nggak pernah lihat. Kan apalagi waktu awal-awal itu cuci motor, cuci mobil, iya. Cuci sepeda. Kan baru dengar. Naik sepedanya gila-gila loh, mahal-mahal loh sepeda-sepeda itu kan. Iya, gila ada yang ratusan kan. juta. Itulah gitu kan. Itu juga aku baru tahu during pandemic nih. Jadi pandemic itu banyak memberi pelajaran. Hah, sepeda harganya segini gitu kan. Iya, sepeda gila emang. Gitu kan, gitu. Nah jadi mereka lagi pengen nyari tempat untuk cuci sepeda. Jadi pas lihat tempat itu, wah ini mah kegedean dong kalau buat cuci sepeda gitu. Mereka gitu. Emang lumayan besar ya gitu. Karena kan cuci sepeda mungkin kecil gitu kan tempat yang dibutuhkan. Terus akhirnya pas lihat, ih bagus ya gitu. Ayolah kita bikin kafe, Sekalian.
Terus akhirnya ya udah ayo bikin grup aja kita saat itu. Ini yang aku kenal cuma 1 orang loh, sobat aku doang. Ya ini kita berdelapan. Yang 6 lagi gue gak yang kenal, 1 pun baru kenal hari itu doang. Kita langsung bikin grup. Akhirnya oke, mau gak kita gini bikin bikin proposal lah, bisnis plan gitu kan ya. Ya udah tiap orang chipin sekian ya, kita bikinnya ini develop menu apa segala macam. Keluarlah Cafe Baik Story ini. Wow, luar biasa. Jadi kita bertemu di bulan Oktober, kafenya buka di bulan Desember. Berapa lama persiapannya? Jadi 2 bulan tuh, 2020. During pandemic time. Orang tuh yang, lu gila, orang-orang tuh pada tutup kafe, tutup bisnis di bulan maksudnya di musim pandemi gini. Ya udahlah ya kita buka. Tapi jalan. Alhamdulillah. Jadi orang karena apa nih? Karena mau cuci sepeda jadi makan atau gimana? Kalau di awal awal tuh kita rame tuh. Waktu zaman-zaman maksudnya Covid kan karena orang masih sepedahan tuh. Jadi kita memang fokus makanan kita. Kenapa namanya Baik Story? Karena memang awalnya juga kita dari bersepeda. Terus di dalam situ juga kita bikin si tempat cuci sepeda. Gitu. Jadi ada tempat cuci sepedanya, ada jual-jual atribut sepeda, pesepeda gitu kan ya. Terus udah gitu sama kafe. Nah, kafenya kita buat semi-semi kopitiam. Gitu ya. Tapi makanan utama kita yang kita angkat adalah bubur kepiting. Nanti kalau ke Bandung harus nyobain. Bubur kepiting di Baik Story Bandung. Betul, harus itu wajib nyobain. Yang nge-develop menunya siapa? Ada, kebetulan teman aku, sobatnya aku itu kebetulan dia memang di chef F&B. mungkin atau apa? Dia nggak chef, cuman dia memang ada bisnis lain di F&B. Jadi dia punya rekanan-rekanan chef lah gitu yang bisa untuk terus dari tadi ide langsung lihat kunci sewa ya sampai jadi operasional berapa lama tadi? 2 bulan. 2 bulan. Dari Oktober itu pertama ketemu. Dan pertama ketemu orang-orang gini, lu kan nggak kenal sama mereka. Iya emang. Kok percaya sih, kok berani? Gue kalau dipikir-pikir iya ya gitu. Tapi ya when it happen. And still alhamdulillah sampai sekarang kan? Alhamdulillah gitu ya kita alhamdulillah maksudnya bubur kepitingnya sampai sekarang masih enak gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sih kita happy. 2 bulan gitu. Langsung jadi. Aku kalau di Bandung ditanya ada kafe baru loh di sini, ada kafe baru. Aku nggak tahu karena aku nggak pernah kemana-mana. Aku nongkrongnya di Baik Story. Jadi kayak buat tempat nongkrong buat aku karena di luar mungkin kan berbeda ya sama Bursa Sejadah yang udah very hectic gitu dengan operasional yang luar biasa. Inilah ya namanya retail is detail. Kalau ini kan jadi kayak tempat nongkrong, tiap datang teman-teman sesama owner gitu, kita ada berdelapan kan, jadi teman-teman sesama owner gitu nongkrong untuk, jadi bener-bener kayak buat aku kayak ini project happy gitu. Jadi buat tempat nongkrong. Tapi apparently alhamdulillah itu ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan gitu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih besar lagi, buka cabang lagi, mudah-mudahan gitu. Ya, gitu. Buat kalian kalau di Bandung jangan lupa cobain Baik Story Cafe di Bandung di jalan apa? Rangga Malela nomor 8. Oke, ya. Nanti jangan lupa ke sana, alamat detail dan nomor telepon, IG-nya juga nanti kita taruh di kolom deskripsi. @baikstory8. Oke. Bu, belum selesai ternyata loh. Saya pikir udah selesai. Ada lagi loh bisnisnya loh, luar biasa. Aduh, ya Hearst Production. Apa nih? Kalau yang ini adalah production house. Film? Film. Bikin film, Ibu? Kita bikin film. Film apa kan? Dan ini produk pandemi juga. Syutingnya pas pandemi. Ini bisnis hasil pandemi sejujurnya. Karena bisnis ini ada, maksudnya baru kita develop ya di masa pandemi kemarin. Apa? Ini jangan-jangan habis main sepeda mungkin atau apa tiba-tiba bikin film yuk gitu. Nah, jadi memang sebelum pandemi aku punya ponakan. Gitu, sebelum pandemi aku punya ponakan yang kebetulan aku sering banget nih jalan bareng sama dia gitu kan. Dia kuliahnya sinematografi di Chicago, Amerika. Gitu, dia kuliah sinematografi di sana. Terus dia sempat ngomong, "Anti, kita bikin production house yuk." Terus gue kan orangnya ini ya gampangan gitu. Iya aja gitu, kayak yang seneng aja. Oh ya, ayo. Tapi kayak apa ya, I have no idea at all about entertainment business. Gue nggak ngerti sama sekali gitu. Maksudnya do you regret? No, honestly no. Sekarang enggak. Karena gue gak ngerti sama sekali tentang entertainment business. Maksudnya apapun tentang bikin film dan lain-lain, I have no idea. Bikin konten yang gue gak bisa, ya udahlah ya gitu. Cuman si ponakan aku kan dia lagi on fire gitu kan, dan dia memang kuliahnya sinematografi. Dia bilang, "Nanti bikin PH yuk," dia bilang gitu.
Aku bilang ayo tapi gimana? Ya gimana? Dia masih umur 22 saat itu. Oh, berani jadi, banget. masih bocah juga gitu, maksudnya belum ini juga kan. Ya aku bilang udah tuh the talks just went like that. That was like 2019 kayaknya. Dia balik tuh ke Chicago kan, kuliah di sana. 2020 pandemi kan. Pulang dia. Gitu. Udah, dan obrolan kita berhenti di situ, tidak ada kelanjutan apapun gitu. Dan enggak juga gue pikirin. Maksudnya enggak yang aku tuh waduh aku pengen banget, enggak gitu udah. When like that di 2021 tiba-tiba ada sobat aku yang memang aku deket udah dari sebelum pandemi itu gitu ya. Itu juga deketnya awal dari main-main gini. Gitu, maksudnya dari main gitu, dari nongkrong apa segala macam, akhirnya came to know him gitu ya. Terus dia kebetulan memang di entertainment industry. Dia kebetulan host di gitu kan. Fadi Iskandar, mungkin nanti kalau misal mau dilihat. Nah, out of nowhere Fadi tiba-tiba nelfon aku. Udah lama nih kita, karena during pandemic kita lost contact kan, maksudnya kita jarang ngobrol gitu, jarang ketemu karena kan pandemi kan akhirnya jarang ketemu ya, maksudnya kita banyaknya. Tapi kita udah lama gak komunikasi, tiba-tiba dia nelfon aku. Dia bilang, "Ra, gue pengen ketemu sama lo." Dia bilang gitu, "Udah lama nih kita gak catch up." "Oh ayo gitu." Akhirnya ketemuan lah, janjian lah kita ketemuan tuh. Janjian ketemuan, aku tuh kemana-mana tuh selalu bareng sama si ponakan aku ini. Kebetulan pandemi kan dia pulang tuh akhirnya ya. Jadi aku bilang, "Lu temenin gue ya," gitu. Maksudnya mau ketemu sama temen gue nih gitu. Nemenin lah dia. Duduk, ngobrol. Dia ngomong, "Ra, gue pengen bikin PH." Tapi gue mikir, gue gak bisa nih kalau jalan, kebetulan dia ada sama satu lagi gitu ya. Gue gak bisa nih kalau jalan sama ini doang, dia bilang gitu. Gue butuh orang yang ngerti bisnisnya, dan gue gak tahu kenapa yang kepikiran sama gue lo. Dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, aku tuh di situ cuman diem, langsung ngeliatin ponakan aku gitu, maksudnya, hah, ini kan obrolan kita 2 tahun yang lalu gitu, kayak yang, hah, kan kita pengen nih, and we don't know how to start, kita nggak tahu memulainya juga dari mana, juga nggak ngerti. Tiba-tiba kok kayak, kayak kok ini muncul lagi nih, apa namanya, topik tentang si production house ini. Terus aku bilang, oh oke, mau gimana gitu, karena gue nggak ngerti. Akhirnya dia temuin juga nih, akhirnya kita berempat nih, kita duduk bareng berempat, ya udah alhamdulillah jalan tuh. Gitu. Itu jadi, film yang berarti udah diproduksi filmnya ya? Jadi itu kan 2021 kita develop lebih ke apa namanya PT-nya, semua legalitasnya dulu lah. Legalitasnya sambil kita mulai develop apa nih, kita mau buat apa? Oke, kita buat film. Mau buat film apa gitu. Terus akhirnya kan kita mulai exercising on the idea. Nah, di sini mungkin yang maksudnya orang kalau ngelihat kan, wah lo kok enak sih gina gitu. Mereka nggak tahu proses di belakang itu berdarah-darah loh gitu. Kita itu film kita alhamdulillah rilis kemarin di bulan Maret, judulnya Tulah 613 ya, yang film pertama kita lah. Tapi dari 2021 saat kita membangun PT, mengurus legalitas dan segala macam, kita duduk berkali-kali berempat gitu ya, maksudnya duduk berkali-kali ngobrolin exercising ideas, keluarlah come up with the new with the ide cerita lah gitu ya. Ide cerita, bikin skrip, tapi nggak beres-beres si skrip ini. Akhirnya kita coba lagi yang lain gitu. Nah orang kan nggak tahu tuh proses-proses itu gitu, ngegantung skrip yang pertama gitu, maksudnya skrip cerita pertama, ide cerita pertama, terus udah gitu ada lagi yang kedua, sampai akhirnya keluarlah si Tulah ini, ide cerita Tulah gitu. Ide cerita temen kebetulan kan, jadi aku berani karena ada ponakan aku yang memang mengerti film gitu, memang dia passionnya di situ. Ada sobat aku yang memang di industrial, maksudnya di entertainment industry gitu kan, aku lebih di bisnisnya gitu. Nah akhirnya keluar ide cerita Tulah, akhirnya udah di develop, cari scriptwriter gitu kan ya, ditulis lah ceritanya, sampai kita akhirnya produksi syuting itu di 2022, Februari 2022. Kita syuting Februari 2022. Nah syuting di 2022 baru abis itu kan post pro-nya panjang ya, ternyata film tuh nggak gampang loh gitu loh. Habis itu harus scoring lah, terus sound lah, apalah, itu semuanya is really new thing for me, buat aku pribadi. Tapi untung teman-teman aku pada ini ya, partner aku kan lumayan, misalnya mereka mengerti. Jadi ibu di situ sebagai apa? Saya sebagai CFO. Yang bagian ngitung-ngitung duit, yang bagian marah-marah kalau budget gitu, kayak gitu. Apakah beda ngurus budget di perfilman sama di retail misalkan seperti di retail aku sebagai CEO, tapi sebetulnya lebih banyak di marketing.
Jadi kalau di retail aku yang bagian ribut sama si orang finance karena aku butuh duit buat marketing. Kalau di film aku yang bagian aku yang bagian galak kalau untuk keluar duit. Pelit ya. Jadi kayak ini kok dua ya, ini yang berbeda ya gitu. Tapi alhamdulillah gitu, maksudnya alhamdulillah, makanya kadang-kadang kita maksudnya gini ya, kadang-kadang itu tadi aku udah ngeplan kayak apaan gitu ya waktu itu buat Bursa Sejadah, tiba-tiba ada COVID. Nah baru sekarang mungkin akhirnya kembali lagi semangatnya untuk oke, mudah-mudahan ini udah mulai stabil nih gitu, apa namanya, dalam artian kondisi ya udah mulai stabil. Oke, sekarang mulai nih aku udah mulai ini lagi, mulai tune in lagi lah sama tim, mulai punya mimpi-mimpi lagi gitu. Dan tiba-tiba ada Baik Story yang alhamdulillah buat aku sesuatu banget. Terus udah gitu ada Hearst Production ini. Kita sekarang sebetulnya film kedua lagi di tahap udah edit sih sebenarnya. Udah benar-benar udah mau selesai. Insya Allah kita tayang di bulan Mei untuk film kedua kita. Film ketiga insya Allah akan shoot di Januari. Ini apa? Gitu. Sambungan yang sebelumnya atau beda? Beda ya. Beda cerita. Seru. Jadi memang apa ya? Ya bisnis is bisnis ya. Makanya orang tuh suka nanya, lu gimana sih dari bisnis retail ke bisnis kafe ke bisnis film? Dasarnya sama aja. Gitu. Aku selalu bilangnya gini. It's not about the content, but it's about the structure. Karena bisnis di mana-mana strukturnya akan sama. Apa coba? Pondasinya apa sih yang secara global misalkan? Lu dapat duit berapa? HPP lu berapa? Itu keuntungan lu. Sesimpel itu. Simple as that. Bisnis kan strukturnya begitu. Kontennya yang mungkin harus lu pelajari. Kan tinggal konten, ibarat rumah, lu bangun rumahnya. Furniture-nya kan lu mau ganti-ganti bebas. Tapi fondasi rumahnya udah ada dong. Nah tiba-tiba ruang tamu lu mau jadiin ruang tidur kan bebas-bebas aja, suka-suka gitu kan. Furniture yang mau diganti ya kan, dapur jadi studio. Tempat podcast gitu kan, ya suka-suka lo aja gitu. Itu kan ini kan masalah konten. Tapi kan lu strukturnya udah ada. Jadi pada dasarnya kalau misalnya lu udah berbisnis, lu struktur lu udah punya tuh, tinggal lu ganti kontennya. Ya tapi kan nggak bisa lu, kalau orang suka ngomong you have to do your business dari passion segala macem gitu ya. Maybe it works for some people. Maksudnya mungkin memang cocok, mungkin kayak lo mungkin passionnya di makanan gitu misalnya gitu, atau di bumbu gitu. Nah gue tuh kalau gue berdasarkan itu, sampai sekarang mungkin aku gak berbisnis karena I don't even know what my passion is gitu. Akhirnya sekarang gue ngerti, oh ya passion gue adalah berbisnis. Bisnis itu sendiri. The business itself gitu. Karena ya itu tadi strukturnya jelas. Maksudnya dalam arti ya struktur bisnis is the same. Tinggal kontennya doang gue ganti-ganti. Once kita tahu, oke ini bisnisnya begini. Lu mau maksudnya strukturnya begini. Ya udah lu mau ngeganti kontennya gampang. Wera kepikiran bikin buku gak? Pengen. Waktu itu udah ada yang nulisin gue, terus udah gitu deh. Abisnya hilang begitu saja karena gue malas baca. Padahal udah ada tuh, masih ada di laptop gue kayaknya. Dong kalau gitu. harus. Biar orang-orang tuh bisa baca, dapat pelajaran seperti itu. Karena kalau kita kayak podcast begini sejam 2 jam hilang ya. Nggak keperes juga semuanya. Gitu. Coba ya nanti mudah-mudahan tolong dijadwalkan, diagendakan ke depannya. Ini ada lagi nggak selain ini? Udah, sekarang tuh orang banyak suka ngajakin gue bisnis, tapi honestly ya, maksudnya aku tuh belakangan ini kalau ada yang ngajakin aku bilang enggak kayaknya. Fokus dulu. Satu, fokus. Kedua, I wanna have my time for myself. Maksudnya kayak gue nggak mau terlalu sibuk juga, capek loh. Gue pengen yang leye-leye, nonton Netflix, and that's like it's a luxury things for me untuk di rumah, di kamar nonton Netflix tuh buat gue tuh udah luxury banget deh. Udah seru ya. Udah capek loh, maksudnya kayak maksudnya gue masih punya anak 2 yang memang udah gede-gede, tapi kan tetep ya, apalagi sekarang di Australia aku harus bolak-balik nengokin dia, ngurusin dia, capek. Udah gitu gue kan kalau kesana bukan liburan, jadi TKW. Nah di sana kagak ada mbak, kagak ada sopir gue. Jadi akhirnya begitu pulang, kayaknya I need another holiday gitu. Jadi kayak gue bilang, jadi kayaknya udah saat ini ya, maksudnya mungkin kalau misalnya aku mau berkolaborasi tapi masih within the area gitu, maksudnya apapun yang berhubungan sama bursa, apapun yang berhubungan sama Baik Story, apapun yang berhubungan sama Hearst gitu. Jadi lebih ke memang untuk enhancing the current business gitu. Tapi bukan yang tiba-tiba gue bikin bisnis sesuatu yang berbeda banget gitu. Mungkin enggak gitu saat ini gitu ya. Gitu. Lebih kebayang. I'm very open for collaboration gitu, tapi mungkin within the industry itself gitu. Setahu saya
Ibu kan ada seorang ayah yang luar biasa. Ya, boleh ceritain nggak mungkin perjuangan seorang ayah karena you are like second generation ya. Nah boleh ceritain nggak mungkin perjuangan ayah dulu yang ibu tahu apa? Papa aku mah luar biasa banget, kayaknya harus diundang ke podcast ini. Please, next kita kita tanya, bener nggak cerita anaknya? Silakan. Wah dia sih luar biasa banget ya. Dia dari orang dia tuh cuma lulusan dia nggak lulus SD bahkan. Nah, dan dia bisa bikin fondasi ini semua. Iya, gitu. Cool. Dia bahkan nggak lulus SD ya gitu. Jadi makanya aku gimana ya? I'm not saying that academic is not important. Tapi mungkin kalau aku tipikal orang, alhamdulillah aku bisa lulus sampai S2, sampai master. Papa aku justru mungkin karena dia tidak lulus sekolah gitu, karena financial issue lah. Dulu dia maksudnya keluarganya dari keluarga yang nggak ada lah ibaratnya. Jadi dia memastikan anaknya untuk ini, dan kebetulan akunya senang belajar zaman dulu. Sekarang kayak udah males. Sekarang lebih ke belajar dari kehidupan gitu ya. Maksudnya kalau suruh ngambil kuliah lagi S3 lagi enggak. Udah cukup. Sorry, pernah ikut workshop gitu nggak tentang I don't know maybe business or apa? Kan banyak sekarang pelatihan gitu yang kayak sehari 2 hari gitu. Enggak ya. Tapi gini, jadi titik aku dulu lulus kuliah, aku tuh stay di Australia karena aku kuliah dulu di Australia. Stay di Australia, udah gitu aku kerja di Australia as an accountant karena aku backgroundnya akuntansi. Pantes bisnisnya bisa diatur keuangannya dengan baik karena memang backgroundnya accounting mungkin kan? Ya sekarang kepakainya untuk baca laporan gitu. Tapi kalau disuruh ngerjain sekarang udah lupa semua. Suruh gitu orang kan? Suruh orang. Okay. Nah jadi dulu aku kerja tuh as an accountant di sana. Nah di 2008 akhir lah. Memang disuruh pulang sama papa waktu itu. Tapi kan waktu itu udah enak ya tinggal di Australia. It's really really good. Maksudnya enak gitu. Lu hidup maksudnya ini aja, hidup seadanya tuh tetap enak gitu di sana karena semuanya kan udah settle ya gitu. Maksudnya negara yang udah negara maju lah ibaratnya gitu kan. Nggak ada macet, nggak ada apa. Nah 2008 akhirnya aku karena papa nyuruh pulang, ya udah deh pulang. 2008 akhir lah, 2009 aku lebih ke settling down karena ngurusin anak sekolah di mana apa segala macam karena anak-anakku dulu kan sekolahnya di sana. Terus udah gitu settling down ini 2010 lah baru benar-benar terjun di Bursa Sejadah. Masuk di Bursa Sejadah awal itu lebih maksudnya benar-benar aku mulai itu dari purchasing. Makanya dulu kenal tuh sama supplier. Kalau sekarang mungkin udah jarang kenal. Gitu dulu maksudnya dari purchasing, masuk di finance, masuk di ini. Nah, tapi kan culture shock. I had a culture shock banget. Aku dari lulus SMA sampai jadi 12 tahun tuh aku di Australia. Ibaratnya pada saat menjelang aku dewasa, abis itu aku di Australia terus kan. Jadi kehidupan yang aku tahu adalah kehidupan di sana. Dimana segala sesuatu serba teratur, serba jelas. Lah, di sini beda banget ternyata. Work ethicnya beda. Di sana kan kerja, aku dulu kerja jam 9 sampai jam 5 selesai. Jam 5 pulang, habis itu masak, nyuci, ngelipet-lipet baju, kagak pakai nyetrika ya gitu. Males-males gitu kan, ngelipet-lipet sambil nonton gitu kan gitu ya kerjaannya. Di sini kan jam 9 malam pun masih ditelepon gitu. Ibaratnya gitu kan gitu. Maksudnya enggak ada jam kerja tuh, enggak ada weekend juga enggak ada jam kerja gitu kan. Work ethicnya juga beda. Sama tim-tim juga kok begini gitu. Itu culture shock tuh. Lumayan berasa. Dan I have no idea about business. Maksudnya karena sebelumnya kan aku di sana kerja. Gak ini. Nah, tapi aku masuk ke komunitas waktu itu di Bandung, gak tahu gimana, masuklah ke komunitas, ada Women Entrepreneur Club, ada Tangan di Atas, TDA. Waktu itu beberapa kali sempat diundang. Nah, masuklah ke situ, disitulah banyak kenal orang, banyak akhirnya ngobrol. Jadi kalau menurut aku networking is very important. Aku setuju banget. Maksudnya aku kebetulan orangnya senang juga gitu ya. Jadi dan dari situ banyak belajar. Kita tuh pasti banyak belajar dari orang lain. Pasti. Gitu. Kita ngobrol, kita pasti banyak belajar. Dari situ kita banyak dapat ilmu gitu. Nah, dari situ aku banyak belajar tentang bisnis dari mereka itulah, dari cerita-cerita. Nah, tapi di 2012 justru aku banyak ikut pelatihan, training yang lebih ke NLP, coaching.
mentoring yang kayak gitu-gitu. Jadi pada saat itu aja. Iya. Sekarang udah malas. Sekarang udah enggak. Cuman aku tuh certified coach. Jadi mungkin apa coach untuk semuanya, mau bisnis, mau life gitu. Kalau dulu banyaknya megang karir sih. Ke career coach gitu dulu. Tapi akhirnya waktu itu coach berubah. Udah enggak usah panggil Hira aja. Okay. Nah, jadi tapi semua pelatihan itu yang menurut aku merubah aku. Itu dari 2012 sampai 2014 aku bisa dibilang training junkies lah gitu. Maksudnya ada training apa aku ikut, ada training apa aku ikut. Tapi itu banyak merubah aku dari sisi mindset, cara aku melihat ini itu dan segala macam. Jadi poinnya adalah ikut workshop atau pelatihan-pelatihan itu memang bagus dan bermanfaat. Banget. Buat aku ya, buat aku pribadi. Maksudnya aku sih ngerasain banget. Oh, kok lu sekarang nggak jadi coach, sayang dong. No, buat aku bukan masalah aku jadi coachnya. Aku maksudnya ibaratnya kalau orang-orang yang kenal aku zaman dulu masih tahu tuh aku dulu juga nge-coach, cuma sekarang aku berhenti aja. Tapi bukan masalah jadi nge-coach ya, cuman lebih kepada kitanya tuh berubah loh. Aku tuh dulu nggak bisa nih ngobrol begini, terus tiba-tiba jadi pembicara di mana mana bisa aku. Aku kan orangnya pemalu abis, maksudnya lebih introvert banget, maksudnya bisa dibilang introvert banget. Dulu aku orang yang melankolis kalau misalnya kita ngomongin apa tuh fruit segment tuh yang for personality, apa namanya koleris, melankolis, plekmatis, sama sanguin. Aku tuh melankolis banget yang sangat-sangat tidak mau tampil di depan, yang sangat-sangat detail, semua diribetin gitu loh. Nah sekarang ya semua ya nggak diribetin, maksudnya intinya nggak ngeribetin hal-hal yang nggak perlu gitu loh. Gitu. Kalau dulu tuh perfeksionis yang kayak gitu-gitu. Jadi itu intinya workshop adalah mentransform kita. Sangat. Dan untuk para pengusaha sangat direkomendasikan. Sangat, menurut aku karena cara pandang kita jadi berbeda. Berubah ya. Berubah banget. Dan kadang-kadang mungkin ya, makanya aku yang ngerasa ya, yang aku lakukan saat itu training di tahun 2012 sampai 2014. Tapi titik balik yang aku rasain aku benar-benar berubah banget itu di 2018. Jadi kadang-kadang apa yang kita lakukan sekarang gak kerasanya sekarang. Ibaratnya nanam padi juga kan gak langsung tumbuh. Gitu. Nah, mungkin teman-teman maksudnya yang aku kadang-kadang suka gemes gitu kalau ada yang nanya atau apa, buat apa ikut-ikut kayak gitu, gue gak ngerasain efeknya. Ya gak sekarang, keles butuh waktu gitu loh, maksudnya gitu loh. Mungkin kepakainya nanti. Iya gitu. Atau kita gak paham saat itu, tapi seiring dengan waktu kita jadi ngerti sendiri. Iya, nah itu yang kadang-kadang aku suka gemes sama orang-orang yang kadang-kadang semua mau instan kan. Gitu kayak yang, gue maunya ini harus langsung jadi di sekarang. Gak bisa, karena aku ngerasain banget kalau di aku pribadi, aku ngelakuin si training itu 2012 sampai 2014, 2 tahun I was like doing ini itu segala macem, kayak yang lebih mencari diri sendiri lah gitu ya. Bener-bener kerasa titik balik aku kayaknya kok semua tuh jadi membaik banget gitu di 2018. Jadi emang ada waktu 4 tahun loh, lama loh gitu. Tapi terasa begitu di 2018 tiba-tiba everything kok tiba-tiba kayak excelling gitu ya. Di situ aku baru sadar, oh iya ya, hasil dari itu semua. Karena aku ngerasa aku sendiri bertransform. Aku sendiri bertransform banyak gitu. Oke, now back masa ketika balik ke ke Indonesia ya. Itu ke Bandung berarti ya? Bandung. Ke Bandung dengan usaha ayah yang sudah berjalan. Iya. Handover-nya gimana? Wah, luar biasa tuh di awal-awal. Jadi pas di awal-awal banyak ketidakcocok. Satu, aku belum terlalu mengerti bisnis. Papaku udah ngerti. Udah gitu kan gimana-gimana ini bayinya dia. Oh, susah dong gitu. Maksudnya kayak banyak lah ketidakcocokan gitu kan ya. Maksudnya aku pengen begini, dia maunya begitu. Dan dia ngerasa kan lu tahu apa sih, lu ngerti apa sih? Kan gitu kan. Ego gitu, dong orang tua ya nggak sih? Ngapain dikasih gitu kan. Tapi kan ego orang tua gitu kan biasa. Aku bilang, nah di saat pelatihan itu aku inget banget ya, aku ketemu. Jadi, nah pelatihan ini kan bukan hanya sekedar materi yang kita dapatkan dari pelatihan itu sendiri ya. Di situ tuh kita bertemu sama berbagai macam orang. Aku ikutan pelatihan aku lupa coaching kalau nggak salah ya. Itu banyak banget eksekutif dari berbagai macam korporasi. Ada satu dia HRD di one big of corporation gitu. Aku ngobrol nih sama dia. Dia HRD udah senior gitu kan. Aku ngobrol sama dia, aku cerita, iya nih aku banyak, ini yang aku inget banget nih ya gitu, satu kalimat itu. Aku banyak bentrok nih sama papa, kadang ngejalanin usaha kan, maksudnya sebagai generasi kedua ngejalanin usaha bersama gitu ya. Gimana ya caranya gini, dia cuma ngomong satu hal, dia ngomong gini, kamu jangan ganggu playgroundnya dia. Bermainlah yang bukan jadi playgroundnya dia.
Nah itu tuh di situ tuh, itu aku langsung mikir, papa aku itu tipikal orang yang produksi dan operation people. Dia benar-benar orang operasi banget, dia orang operasional banget gitu. Akhirnya disitulah kenapa akhirnya aku masuk ke marketing dan branding, karena itu ranah yang tidak dia sentuh sama sekali. He doesn't care about branding, he doesn't care about marketing. Tapi lu ngotak-ngatik masalah operasional nih, dia ngoceh nih, ngewek-wek nih gitu kan. Nah jadi dari situlah aku akhirnya melipirkan diri gitu. Is it until now still seperti itu masih ya? Dan alhamdulillah bener, jadi nggak berbentrokan. Karena buat dia nggak peduli gitu dengan itu semua. Ayah ngerjain ini, aku ngerjain ini. Gitu. Jadi, nah walaupun sekarang dia juga udah operation, dia lebih banyak pabrik lah. Kalau bursa tuh dia hampir udah enggak gitu. Dan alhamdulillah tim aku alhamdulillah udah lebih kuat gitu. Jadi dan ternyata oh iya ya gitu. Itu tuh menurut aku tuh advice yang luar biasa banget. Menarik gitu. Ya, karena aku juga sempat ngalamin hal seperti itu gitu. Iya kan, karena dari Umi ya waktu itu ya. Gitu. Kayak di awal-awal misalkan aku bilang ini timbangan, gara-gara ini dulu aku ngedeal sama salah satu hotel, Kempinski waktu itu, samosa nih barang ini. Terus dikomplain, udah deal meeting, udah seneng dong, udah deal masuk nih gitu kan. Habis itu sebulan berjalan dikomplain, ini kok gramasinya beda, kok lebih kecil. Di situ saya bilang ke Umi kayak, ya bisa nih kita harus beli timbangan, harus gramasinya harus jelas gitu kan, nggak boleh ini. Berapa harga timbangannya? Aku beli tuh 2 juta timbangannya. Bener-bener ya ini timbangan proper gitu kan. Udah marahin dong. Iya hal-hal kayak gitu. Ngapain beli timbangan mahal gitu kan. Cuman kadang ngasih tahu itu kan itu melelahkan. Exactly. I know how it felt. Ya udah berlalu, semuanya udah good sekarang dengan kita udah punya mesin ini, peralatan apa yang kayak setiap pagi, bahkan sekarang udah gak ngomongin timbangan lagi, kita timbangan udah punya berapa belas timbangannya dan bahkan ini ada timbangan yang di belakang, ini harganya satu timbangan 7 juta. Jadi timbangan doang gitu. Jadi kita aku tuh freak banget soal begituan, kayak standarnya segini harus segini gitu kan, nggak boleh berubah sama sekali. Dan bahkan nggak cuman itu aja, setiap pagi itu kita ada QC yang kerjaannya cuman nimbangin timbangan bener apa enggak. Every morning semua timbangan dicek gitu. Jadi ya cuma kan kalau sama orang, kalibrasi ya. Iya kalibrasi. Cuma sama orang tuh kan ribet amat sih hidup lo gitu, timbangannya diukur ya begitu. Yes. Jadi itu wajar ya. Tapi poin penting yang aku tadi juga baru dengar juga. Jadi kita jangan otak-atik playground dari iya benar. Jadi itu disitulah, itu tuh benar-benar ya buat aku advice itu luar biasa sampai sekarang aku inget tuh, karena oh iya bener ya gitu. Karena kan mungkin dia ngerasa ini udah ranah gue tahu banget di sini, lo tahu apa gitu. Jadi aku mulai mundur tuh dari situ. Aku fokusnya di marketing sama branding aja. Dimana itu buat dia nggak penting banget ya, lo ngapain sih gitu. Tapi sekarang akhirnya dia mengakui gitu. Alhamdulillah dia, maksudnya dia mengakui gitu bahwa ada efeknya juga luar biasa gitu. Ternyata gitu. Jadi ya memang segala sesuatu harus pintar-pintar mencari celah ya gitu. Karena ya itu tadi, kalau kita terus melihat ini sebagai masalah, akhirnya kita mentok kan, ibaratnya kayak kepentok, aduh gue nggak bisa nih gitu. Tapi kalau kita fokusnya adalah mencari celah, mencari jalan, ya insya Allah pasti akan ada jalannya. Gitu. Ini kita ngobrol udah nggak tahu berapa jam. seru banget gitu. Aku ada satu pertanyaan yang dari dulu suka terlintas, cuman kebetulan aku mau tanyakan langsung. Kenapa ada stigma kebanyakan orang India di Indonesia itu ya jualnya karpet, sejadah, tekstil gitu ya, dan sekarang perfilman gitu, nyambung gitu. Apakah ada korelasinya atau gimana? Kenapa bisa begitu? Tapi kan tadi ceritanya nggak sengaja soalnya. Nggak sengaja. Kalau yang perfilman itu benar-benar nggak sengaja. Nggak ada urusannya sama para senior di perfilman di luar sana yang memang sudah sangat senior ya gitu ya. Apa sih yang terkenal di Indonesia nomor 1? Ada MVP, ada MD, ada gitu kan ya, gitu. Kita kenal, bukan yang enggak gitu, tapi nggak ada hubungannya dengan mereka untuk pada saat kita membuat si Hers ini gitu. Kebetulan aja memang jalannya ada gitu. Kalau mengenai sejadah itu sendiri mungkin dari papa ya gitu. Kalau papa aku mungkin karena memang lingkungannya memang di orang-orang India, awalnya juga bukan dari mereka, tapi lebih ke
trading. Awalnya kan dia trading gitu ya. Itu yang di pasar baru kain-kain itu semua sebenarnya emang Banyak pabriknya di sini atau mereka impor? Ada yang dari impor dari Cina, banyaknya ada juga yang pabrik-pabrik Indonesia. Di Indonesia, di Bandung tuh banyak banget kan pabrik Tapi tekstil. Tapi di India sendiri itu sebenarnya bikin tekstil. Ada dan di masuk India juga ke sini. banyak, ada juga masuk Kak. Jadi memang ya begitu aja ya jalan. Tapi sebenarnya India sendiri ya, kalau misalnya dilihat, aku kemarin kan kebetulan syuting di India tuh pas bulan Agustus tuh ya. Syuting untuk film yang baru. Film kedua kita, syutingnya di India gitu ya. Kita kalau ya kebetulan papaku orang India, tapi bukan berarti aku ini India, bukan. Cuman kalau misalnya lihat ya, pebisnis unggul. Jadi kemarin tuh sempat kita ngelewatin satu gedung lebih tepat ya. Orang terkaya bukan di India ya, kayaknya di Asia Tenggara deh kayaknya ya. Dia memang ini banget, rumahnya tuh gedung tinggi banget gitu. So aku di situ mikir, gila ya orang India ini luar biasa loh. Is either pebisnis atau CEO. Iya, kayak perusahaan-perusahaan tech sekarang kan ya, gitu ya. A lot of corporation gitu kan sekarang. Banyaknya CEO-nya orang India loh. Kayak aku bilang gila loh, hebat loh mereka itu ya sebenarnya. Iya, makanya. Misalnya pas temanku ada yang bilang, iya soalnya orang India gini. Iya, tapi yang poin yang utama yang aku lihat adalah mereka itu pintar mencari jalan. Itu. Jadi mereka nggak hanya menerima begitu saja gitu, tapi kalau ada apa-apa ya kebetulan aku sama papa aku mungkin nurun banget sama papaku. Jadi kalau misalnya ini nggak bisa, nggak bisa langsung terima, nggak bisa tuh nggak bisa. Kita cari dulu supaya sampai bisa gitu. Seru. Pertanyaan terakhir dari sekian beberapa kesempatan kan udah dijelasin ya kalau misalkan sekarang aku nggak mau bikin usaha yang beda-beda, misalkan masih still collaboration gitu ya. Tapi dari apa yang sudah pernah dikerjakan ini semua, ada nggak yang kayak it doesn't work and why? Ada lah ya. Baik story deh kita contoh ya. Kemarin kita sempat buka cabang kedua di Bintaro, tapi it doesn't work karena mungkin salah tempat. Bursa Sejadah itu sendiri ada beberapa tempat yang tutup gitu kan ya. Hers yang tadi aku cerita di awal, kita ada develop beberapa ide cerita yang akhirnya nggak jalan gitu kan. Terus di Bursa Sejadah itu sendiri aku sempat bikin home brand yang juga nggak jalan gitu. Apa tuh home brand? Home brand ada baju ihrom, ada baju biasa gitu kan ya. Ada juga yang nggak jalan gitu. Aku juga sempat waktu itu develop produk skincare sama temen gitu, nggak jalan. Jadi banyak gitu. Jangan lihat bagus-bagusnya aja. Iya. Banyak. Tapi oke deh, kita coba skincare. Kenapa nggak jalan? Aku waktu itu nggak involve langsung di dalamnya gitu. Jadi sebetulnya lebih ke teman yang dia yang running gitu. Tapi at the end of the day it's not working gitu. Aku udah exit pada saat aku ngerasa ini kayaknya nggak jalan. Maksudnya ngelihat cara kerjanya aku nggak cocok gitu waktu itu. Jadi aku emang exit langsung gitu. Ya memang maksudnya gini, orang mungkin kan ngelihatnya yang udah ada ya udah develop ya, padahal ternyata sebetulnya kan cerita di belakang itu banyak. Dan aku pernah melakukan satu kesalahan bodoh yang luar biasa di sekitar 2 tahun yang lalu kali ya gitu ya. Mencoba belajar, maksudnya ikut kayak trading atau apa segala macem gitu ya. Apa nih? Adalah gitu. Dan semacam itu, tapi bukan itu. Yang di situ aku lost a lot gitu. Dan itu juga maksudnya kan kalau mau itu nangis rasanya gitu ya. Gitu kalau mau tahu ceritanya gitu kan maksudnya. Kenapa? Karena terbujuk, kerayuan? Enggak. Mungkin aku belum mempelajari lebih detail. Mungkin itulah ya kesalahannya belum benar-benar mengerti. Kita udah coba gitu kan ya. Gitu walaupun kalau bisnis aku selalu bilang jalanin dulu. Kalau bisnis karena real. Real. Jalanin dulu, dari situ kita belajar gitu kan. Tapi ya terukur lah, segala sesuatu harus terukur tetap gitu. Tapi banyak kebodohan yang terjadi dalam hidup itu banyak. Tapi kan ya itu tadi, pada saat ada terjadi, apakah kita mau menyesali itu atau kita mau menjadikan itu pelajaran untuk menjadi lebih baik. Iya, sama lah, mungkin kayak saya dulu sebelumnya kan usaha yang kurir itu. Iya. Itu tahu nggak? Itu tabungan ibu saya. Iya kan? Habis. Itu, nah yang kayak tadi tuh aku mau ngomong itu sebenarnya tabungan anak gua kuliah tuh. Jadi kayak, aduh itu sedih banget tapi ya. Cuman kan kayak
tapi kan uang ini aku pakai untuk usaha, bukan aku pakai untuk mainan perempuan Foya-foya, atau ngapain. iya, Itu usaha beneran gitu. bener. Dan it doesn't work. Sebenarnya itu salah satu bentuk effort kita kan gitu Iya sebenarnya. gitu. Tapi ya untungnya sekarang ya jalan gitu kan, udah betul. balik lah gitu kan. Jadi ya agak lega lah bener. gitu kan. Ya faith juga ya, kalau menurut aku kita harus tetap percaya bahwa ya kalau memang itu milik kita bakal balik kok dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun maksudnya. Siap. Gitu. Jadi betul. Jangan meratapi terus gitu. Aku tuh itu momen ya dimana aku inget banget tuh ya. Aku lagi nangis-nangisnya tuh, tapi aku gak berani ngomong sama papa aku. Karena aku tahu dia pasti bakal marah banget sama aku, karena dia nggak boleh lah aku kayak main-main saham lah atau trading lah kayak gitu-gitu ya gitu ini kan. Nangis yang trading tadi, bukan nangis yang bursa sajadah bukan, di awal. Bukan, maksudnya ngomongin yang ini ya gitu ya. Aku gak berani cerita. Ada juga cerita diem-diemnya ya. Ada dong gitu. Aku hilang banyak, maksudnya dan uang pribadi ya gitu, maksudnya uang pribadi gitu kan. Waduh, itu aku hilang banyak banget tuh. Terus dan itu posisinya aku lagi liburan sama papa dan keluarga, dan aku ngerem di kamar nangis, nggak bisa nahan dong kan gitu. Gila itu bener-bener. Udah gitu kan pagi-pagi kan breakfast dong biasa ya gitu, mata kan sembab gitu kan. Udah mencoba untuk nutupin gitu kan. Ya itulah ya, Allah itu selalu memberi jalan, memberi cara. Ya tuh beda-beda ya. Tim aku dipanggil nih sama papa gitu. Maksudnya kebetulan meeting. Kita mau liburan tuh tetap meeting berjalan gitu kan. Lagi ngobrolin apa gitu, entah apa, keluar nih kata-kata dari dia. Udahlah, enggak usah dipikirin. Uang tuh bisa dicari. Yang penting kamu jangan sampai gila. Ngomongin apa aku lupa tuh. Bukan ngomong ke aku, dia ngomong sama managing director aku. Cuman aku di situ dengan kondisi yang lagi kehilangan duit gede gara-gara itu gitu. Di situ yang aku langsung astagfirullahaladzim, udah uang doang kok. Akhirnya itu yang aku tapi nggak ketahuan atau cerita ujung-ujungnya. Sampai sekarang aku nggak berani cerita. Ini takut. Mau diupload apa enggak nih? Nggak, dia nggak nonton lah kayaknya. Sampai sekarang udah lah. Tapi nggak, itu tenang, ini terlalu lama untuk ditonton sama dia. Iya. Aman. Tapi itu bener tuh itu. Wow, luar biasa gitu. Bu Hera. Luar biasa, sangat menginspirasi cerita-ceritanya. Semoga bermanfaat banget untuk para viewers kita. Amin. Insyaallah mudah-mudahan. Thank you banget di tengah kesibukan udah mau mampir ke sini. Aduh, sama-sama. Kita juga seneng kok. Kalau ngobrol-ngobrol seneng. Terus. Nanti jangan lupa kita tukeran ya. Iya dong. Nanti aku yang duduk di situ. Aku yang interview gantian. Boleh. Terakhir ada pesan, saran buat para calon pengusaha ini atau para pengusaha? Kalau ngomongin pengusaha, kayak banyak pengusaha yang jauh lebih tinggi daripada aku. Kayaknya mereka jauh lebih senior dan jauh lebih berhak untuk memberikan statement kali ya gitu. Kalau aku juga masih belajar. Cuman mungkin untuk teman-teman yang baru mau usaha, aku selalu mungkin kalau misalnya bilang apa sih motonya, maju terus pantang mundur. Kalau aku itu aja. Maju terus pantang mundur. Itu aja paling penting. Itu aja paling penting karena filosofi sepeda kan, you have to keep pedaling. Kalau nggak gitu kan. Kalau nggak jatuh. Maksudnya to keep your balance, you have to keep pedaling gitu. Maksudnya untuk terus berjalan ya kita harus terus pedal gitu ya. Kita harus terus maju gitu. Kalau kita meratapi terus ya nggak maju-maju gitu pasti. Karena dalam hidup pasti ada momen-momen kan gitu ya. Ya berbisnis ada ruginya, ada jatuhnya gitu. Tapi kalau kita kayak yang tadi Mas Ahmad cerita, bisnis lingerie, bisnis kurir jatuh, kalau dia berhenti nggak akan ada nih Cairo Food, nggak akan ada nih podcast nih, ya nggak sih? Tapi kan karena dia nggak berhenti itu luar biasa kan. Jadi ya memang itu. Kalau aku selalu bilang maju terus pantang mundur. Bu Hera, gitu. Thank you so much once again udah datang ke sini. Iya, sama-sama. Jangan lupa nanti kalau belanja oleh-oleh haji atau umroh, belinya di Bursa Sajadah. Ibadah tenang, oleh-oleh aman. Iya, tagline-nya keren. Oke, jangan lupa like, share, komen ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you.